Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1041. Saat Liluo berdiri di sana dengan perasaan tertekan dan bingung, dia mendengar suara mendesing di belakangnya. Qin Yi telah terbang dan mendarat di sisinya. Jelas sekali, dia telah terbebas dari keadaan yang membatu itu juga. Dia melihat ke arah yang sama dengannya dengan ekspresi kebingungan di wajahnya yang menawan. Liluo, kemana perginya raja aneh itu? Dia pergi, jawab Liluo sambil menahan rangkaian emosi liar yang dia rasakan. Dia pergi. Qin Yi bingung dengan tanggapannya. Raja itu telah berusaha keras untuk menerobos ke gua resonansi spiritual, namun dia pergi tanpa melakukan apapun. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Nona Lingjing? Qin Yi bertanya ketika dia menyadari bahwa Li Lingjing tidak terlihat. Namun, Liluo tidak menjawab pertanyaan ini. Dia hanya berbalik dan mulai berjalan ke arah yang berlawanan. Melihat reaksinya, sebuah pemikiran mengejutkan muncul di benak Qin Yi. Mungkinkah Li Lingjing telah dibunuh oleh Raja Misterius? Tidak akan mudah bagi seorang raja untuk menghabisi seseorang di tingkat mutiara surgawi. Mungkin Liluo berhasil bertahan hidup karena dia memiliki harta pelindung khusus dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Dengan terbatasnya jumlah informasi yang tersedia, ini adalah tebakan terbaik Qin Yi. Meski begitu, kepergian sang raja merupakan sebuah kabar baik. Jelas dari tindakannya bahwa dia bukanlah teman mereka. Jika dia ingin mereka pergi, mereka semua pasti sudah mati sekarang. Liluo tidak peduli dengan pemikiran internal Qin Yi. Dia terus berjalan hingga mencapai area di mana Lu Qinger membeku di dalam es. Dia bergelung dalam kain kafan es, mata rapat tertutup. Ada pesona tertentu pada kecantikan diam ini saat kulitnya yang seperti salju terlihat lebih jelas dengan latar belakang yang bersalju. Dia adalah perwujudan hidup peri salju. Liluo mencoba memecahkan segel es, tetapi usahanya sia-sia. Kekuatan resonansinya membeku segera setelah bersentuhan dengan es, bahkan, dia semakin memperburuk situasi tersebut, karena lapisan es menebal sebagai responsnya. Wajahnya suram. Segel beku yang mengelilingi Lu Qinger tidak akan mudah untuk dipecahkan. Setidaknya, itu bukanlah sesuatu yang mampu dia lakukan dengan tingkat kekuatannya. Jika dia mencoba melakukannya dengan paksa, dia bisa menyakitinya. Liluo menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada keindahan yang ada di dalam es. Qinger, jangan khawatir. Jika Bang Naga Emas tidak dapat melakukannya, aku akan membawamu kembali ke faksi Taring Naga dan meminta bantuan kakek. Dia pasti bisa membatalkan ini. Lu Qinger berakhir dalam kondisi ini karena dia telah berusaha keras untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin dia akan duduk diam. Saat Liluo terus memeriksanya, suara-suara terdengar dari kejauhan. Liu Yuan, Qin Ying, dan mereka yang berada di bawah kendali iblis sejati pemakan jiwa mulai terbangun pada saat ini. Iblis sejati pemakan jiwa tidak punya banyak waktu untuk mengkhawatirkan boneka-bonekanya karena pertempuran besar sebelumnya. Karena itu, mereka tidak mengalami luka berat apapun selain kehilangan kendali atas tubuh mereka untuk sementara waktu. Semua orang berdiri dengan ekspresi kosong, semuanya linglung. Hanya beberapa napas kemudian mereka sepertinya mengingat apa yang terjadi pada mereka dan kekuatan resonansi melonjak dalam tubuh mereka. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi ekspresi terkejut. Lautan darah yang memenuhi langit dalam ingatan mereka telah lenyap. Monster iblis sejati yang mengancam nyawa mereka juga telah hilang tanpa jejak. Langit cerah, dan seolah-olah apa yang mereka alami sebelumnya hanyalah fata morgana. Namun, jejak samar kerusakan yang tersisa di tubuh mereka dengan jelas memberitahu mereka bahwa monster iblis sejati benar-benar ada. Apa itu? Tiba-tiba terdengar teriakan kaget dari seseorang. Mereka menatap kosong ke ngarai dalam yang muncul di dataran kunomor tidak ada habisnya, dan sepertinya itu membagi dataran menjadi dua. Belum pernah ada hal seperti ini sebelumnya. Ini berarti sesuatu yang dahsyat telah terjadi ketika mereka tidak sadarkan diri. Apakah ini dilakukan oleh manusia? Jika ya, ahli manakah yang dimaksud? Semua orang saling memandang. Ada keterkejutan dan kebingungan di mata mereka. Liluo, apa yang terjadi? Di mana monster iblis sejati? Liu Yuan bertanya sambil melihat ke arah Liluo, yang tidak terlalu jauh darinya. Dia tetap tenang, tidak seperti yang lain. Liluo melirik ke arahnya tetapi tidak mau menjawab. Dia memandang Li Fengyi dan Li Jingtao sambil bertanya, kakak laki-laki, kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Keduanya menggelengkan kepala karena bingung.
Li Fuling mengusap keningnya sambil bertanya, Li Luo, di mana Lingjing? Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa Li Lingjing tidak ada. Li Luo terdiam saat mendengar pertanyaan ini. Nona muda. Pada saat ini, kakak Jin berteriak panik dan bergegas menuju patung es. Wajahnya pucat ketika dia bertanya, Nona muda, apa yang terjadi padamu? Li Luo, apa yang dia lakukan? Semua orang juga menoleh karena terkejut. Suasana segera berubah menjadi kacau karena semua orang sekarang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Li Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lelah saat dia menyaksikan pemandangan di hadapannya terungkap. Dia sedang tidak berminat menjelaskan apapun kepada mereka. Teman-teman, harap tetap tenang. Pada titik ini, Qin Yi berjalan perlahan. Suara lembutnya menenangkan semua orang saat dia melirik Li Luo yang depresi. Dia menjelaskan secara singkat kepada yang lain apa yang telah terjadi sebelumnya. Semua orang terdiam lama setelah mendengarkannya. Tatapan tidak percaya yang tak terhitung jumlahnya beralih ke Li Luo. Li Luo, kamu membunuh monster iblis sejati. Jiang Wanyu dari perguruan tinggi kuno asal surgawi bertanya dengan sangat tidak percaya. Sikap arogannya dari sebelumnya telah hilang sama sekali. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Qin Yi kepada mereka pada dasarnya tidak dapat dipercaya. Dia tetaplah Mutiara Tiga, meskipun dia telah menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak lebih lemah daripada seseorang di tingkat resonansi surgawi kecil ketika dia melawan Tian Miao sebelumnya, itu masih jauh berbeda dibandingkan dengan makhluk itu. Lagi pula, monster iblis sejati sama kuatnya dengan Adipati. Liu Yuan dan Li Hongli juga sulit mempercayainya. Meskipun kata-kata itu berasal dari Qin Yi, rasanya menggelikan. Tidak peduli seberapa kuat Li Luo, bagaimana dia bisa membunuh iblis sejati. Ekspresi rumit kemudian muncul di wajah menawan Qin Yi saat dia dengan lembut melanjutkan, setelah membunuh monster iblis sejati, seorang raja misterius muncul. Keyakinanku adalah dialah yang mengatur segalanya sedari awal. Mendengar ini, penonton kehilangan kata-kata. Semua orang mempunyai ekspresi tercengang yang sama. Apakah Qin Yi mencoba mengacaukan mereka? Seorang raja, gua resonansi spiritual hanyalah tempat pelatihan bagi junior. Kekuatan mereka seharusnya dibatasi pada tingkat resonansi surgawi kecil dan di bawahnya. Seberapa jauh potensi mereka dapat dikembangkan. Namun kata-katanya yang belak-belakan memberitahu mereka bahwa seorang ahli raja sejati telah muncul entah dari mana. Raja yang sebenarnya, mereka dianggap sebagai makhluk terkuat, bahkan di antara kekuatan kaisar surgawi. Sebuah hentakan kaki mereka dapat membuat seluruh benua ilahi asal surgawi gemetar. Namun dia mengatakan bahwa ada seseorang yang menyelinap ke lokasi ini. Ini seperti sekelompok serigala muda yang dihadapkan dengan naga raksasa saat mereka belajar berburu. Meskipun kedengarannya sulit dipercaya, itu adalah kebenarannya. Lihat saja jurang dalam yang tertinggal setelah pertempuran ini. Li Luo memukul raja dengan harta yang diberikan kepadanya oleh faksi Taring Naga. Tentu saja, itu bukan kekuatannya sendiri, itu dimaksudkan untuk melindungi hidupnya di saat bahaya. Kepala semua orang pusing mendengar ini. Jurang dalam yang membelah dataran luas ini disebabkan oleh Li Luo. Dia telah berusaha untuk menebas seorang raja. Semua orang di sini hanyalah manusia biasa, jadi apa yang memberinya keberanian untuk mencobanya? Penonton tidak lagi meragukan penjelasan tersebut. Meskipun apa yang dikatakan Qin Yi hampir mustahil, jelas dia tidak perlu membuat kebohongan yang berlebihan jika dia ingin menipu mereka. Apa yang terjadi pada raja pada akhirnya? Jangan bilang Li Luo membunuhnya. Zongsa dari perguruan tinggi kuno asal surgawi memecahkan kebuntuan. Syok tertulis di seluruh wajahnya. Jika Qin Yi mengangguk pada saat ini, dia merasa seperti dia mungkin akan pingsan karena tidak percaya saat itu juga. Untungnya, Qin Yi menanggapinya dengan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tentu saja itu tidak mungkin. Raja membalas dan kami semua kehilangan akal sehat. Saat aku terbangun, Raja sudah pergi. Tidak hanya itu, Li Lingjing juga telah menghilang. Aku curiga, dia telah dibunuh. Berbicara tentang ini, Qin Yi tampak sedikit sedih. Terlalu mudah bagi seorang raja untuk menghadapi mereka. Meskipun Li Lingjing adalah 9 mutiara, dia tidak berbeda dengan seekor semut di mata seorang raja. Apa? Semua orang tercengang saat mendengar ini. Sepupu Lingjing telah terbunuh. Li Fengyi dan Li Jingtao kehilangan kata-kata. Li Fuling mendapat reaksi paling besar dari semuanya. Wajahnya pucat dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mungkin, tidak mungkin. Meskipun demikian,
Hanya gambaran Li Luo yang putus asa yang mereka butuhkan untuk mengkonfirmasi pertanyaan di hati mereka. Ekspresi Li Wuyuan dan Li Hongli juga berubah total. Meskipun mereka tidak terlalu dekat dengan Li Lingjing, dia masih merupakan bagian dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Mereka merasa sedih karena dia telah terbunuh. Sementara itu, Qin Ying dan yang lainnya merasa lega saat mendengar ini. Bakat Li Lingjing sungguh luar biasa. Dia telah mencapai tingkat 9 mutiara, yang berarti dia pasti akan menjadi eksistensi yang gigih di antara generasinya begitu dia berhasil menembus tingkat resonansi surgawi. Sekarang setelah dia meninggal, pesaing mereka di masa depan tidak akan berkurang satupun. Saat semua orang tenggelam dalam pikirannya sendiri setelah mendengar kejutan besar dari Qin Yi, kawanan burung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang ke arah mereka dari cakrawala. Tubuh burung dipenuhi dengan tanda energi. Ketika mereka muncul, suara nyaring terdengar. Latihan di gua resonansi spiritual telah berakhir. Semua tim, harap segera keluar. Segera keluar. Saat burung mengamati sekeliling, mereka mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Seolah-olah mereka sedang mencari musuh. Jelas sekali, para ahli yang berjaga di luar telah merasakan perkembangan yang tidak biasa di gua resonansi spiritual dan datang untuk melihatnya menggunakan cara khusus. Namun, kemunculan mereka sudah terlambat. Burung-burung itu mengamati daerah sekitarnya tetapi tidak dapat menemukan musuh apapun. Mereka kemudian menukik ke depan kerumunan dan berubah menjadi pusaran energi yang tak terhitung jumlahnya. Kerumunan menghela nafas lega melihat pemandangan ini. Masa tinggal mereka di gua resonansi spiritual akhirnya berakhir. Kerumunan akhirnya bisa bersantai ketika pusaran energi terbentuk di depan mereka. Bahaya yang mereka hadapi di gua resonansi spiritual jauh melampaui imajinasi mereka. Sungguh beruntung mereka bisa keluar dari hidup-hidup. Namun, belum ada yang masuk ke pusaran energi untuk keluar. Mata mereka semua tertuju pada Li Luo dan Qin Yi. Mu Yao dari Bank Naga Emas adalah orang pertama yang angkat bicara. Dia terbatuk kering dan bertanya dengan nada yang tampak biasa saja, "Hei, Peri Qin. Aku bertanya-tanya, harta macam apa yang kamu peroleh dari gubuk bambu? Kamu menyebutkan bahwa kamu akan membaginya dengan kami sebelumnya. Apakah janjimu masih berlaku?" Begitu kata-katanya keluar, banyak kelompok yang pernah bekerja dengan garis darah Kaisar Surgawi King sebelumnya berbalik dan melihat ke arah Qin Yi. Jelas, mereka juga menginginkan bagian. Mata Qin Yi sedikit berkibar saat dia tersenyum lembut sebagai tanggapan. Karena aku bilang aku akan melakukannya, tentu saja aku akan memberikan semua bagian. Dia menjentikkan lengan jubahnya. Dia memahami bahwa semua tim yang bekerja sama dengan mereka memiliki latar belakang dan kekuatan yang besar. Tidaklah bijaksana jika menyinggung perasaan mereka karena keuntungan kecil. Semua orang senang saat mendengar jawaban Qin Yi. Mu Yao juga menangkupkan kedua tangannya ke arahnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Peri Qin, kamu benar-benar orang yang dapat dipercaya." Qin Yi mengulurkan tangan seperti batu giok, dan 3 benda sebening kristal muncul di telapak tangan. Tanda misterius terukir di permukaannya dan labirin energi esoterik mengalir di dalamnya. Perhatian semua orang segera diperingatkan. Mereka bisa merasakan getaran energi yang familiar dari buah pencerahan asal di 3 objek. Ini adalah barang-barang paling berharga yang berhasil aku peroleh. Aku menganggap barang-barang tersebut dimurnikan dari buah pencerahan asal, jadi barang-barang tersebut seharusnya memiliki efek yang sama. Namun, aku hanya memiliki 3 dari harta berharga ini. Qin Ying dan aku akan menyimpan 1 masing-masing, sedangkan yang terakhir, Qin Yi menyingkirkan 2 di antaranya, dan yang terakhir melayang di udara. Ada banyak kegelisahan di wajah cantiknya. Secara alami, itu harus didistribusikan berdasarkan kontribusi semua orang. Aku yakin akulah yang paling layak menerimanya, kata Mu Yao sambil mengambil langkah maju. Dia mengibaskan lengan jubahnya, dan aliran kekuatan resonansi menarik benda itu ke tempatnya. Dia dengan paksa mengambilnya. Beberapa orang di antaranya merasa tidak senang saat melihat ini, terutama orang-orang dari Balai Api Iblis. Mereka telah kehilangan pemimpinnya dan menderita kerugian yang cukup besar. Pada akhirnya, mereka tidak menerima harta yang sama sekali, bahkan ampas pun tidak. Tidak heran mereka sangat marah. Di garis darah Kaisar Surgawi Zhao, mereka juga kehilangan pemimpin mereka, Zhao Yan. Meskipun Zhao Zhenjiang lebih berbakat, dia masih kekurangan pengalaman. Dia tidak memiliki karisma untuk memimpin seluruh garis keturunannya bersaing dengan Mu Yao, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menonton dengan cemberut. Mu Yao tidak hanya memiliki dukungan yang kuat, kekuatannya juga diakui.
Tanpa Tian Miao dan Zhao Yan yang memimpin mereka, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melawan metode kekerasannya. Mereka hanya bisa melotot dengan marah untuk menunjukkan ketidakpuasan dan ketidaksenangan mereka. Mu Yao secara alami merasakan kejengkelan dan kemarahan mereka, tapi dia tidak terpengaruh. Pada titik ini, Qin Yi tersenyum lembut sambil melanjutkan, tidak perlu terburu-buru, semuanya. Meskipun aku mungkin hanya menemukan 3 inti pencerahan ini, aku telah berhasil menemukan harta karun lainnya juga. Mereka mungkin tidak cocok, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia dengan ringan mengusap bola sakunya, dan beberapa bola cahaya terbang keluar. Jika dilihat lebih dekat, orang dapat melihat kristal hitam berfluktuasi dengan energi yang melayang di udara. Ambil ini sebagai gantinya. Ini berfungsi sebagai semacam kompensasi atas dukunganmu terhadap garis darah Kaisar Surgawi King. Qin Yi menjentikkan jarinya, dan kristal hitam misterius itu terbang menuju orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao dan Balai Api Iblis. Zhao Zhenjiang dan yang lainnya dengan cepat mengambil kristal hitam yang diberikan kepada mereka. Wajah mereka bersinar kegirangan saat mereka merasakan sedikit energi buah pencerahan asal di dalam diri mereka. Meskipun kristalnya kurang kuat jika dibandingkan dengan inti pencerahan, jumlahnya jauh lebih besar. Oleh karena itu, merupakan kejutan yang menyenangkan bagi mereka untuk menerima hadiah ini. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Peri Qin. Jika kamu membutuhkan bantuan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya dan kami akan berada di sana. Kerumunan itu berseru dengan rasa terima kasih. Qin Yi jelas telah memenangkan hati banyak orang dengan satu gerakan ini. Lebih penting lagi, mereka tidak berani menyuarakan keluhan lebih lanjut meskipun mereka tidak yakin apakah ini seluruh hasil tangkapan dari pondok. Dia telah memperlakukan mereka dengan baik dan bahkan membagikan sebagian keuntungannya. Selain itu, harta itu diperoleh dengan kemampuannya sendiri dan tidak memberikan kontribusi apapun. Dia sudah menunjukkan kebaikannya. Saat harta karun dibagikan, sekelompok orang lain menyaksikan dengan mata iri. Ini termasuk orang-orang dari perguruan tinggi kuno asal surgawi dan garis darah Kaisar Surgawi Zhu, yang telah memilih untuk tetap netral sebelumnya. Li Luo berhasil menenangkan dirinya setelah beberapa waktu. Dia telah memperhatikan tindakan Qin Yi dan memahami tujuannya. Hasil ini membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Dia benar-benar berbakat menjadi pembuat onar. Jika dia diam saja, mereka berdua bisa menyimpan semua barangnya untuk diri mereka sendiri. Bukankah dia juga menjatuhkannya dengan melakukan ini? Pada akhirnya, desas-desus mungkin menyebar dan yang lain akan mencaci maki Li Luo, bahwa dia adalah seorang gremlin yang egois, memonopoli semua imbalan untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa memiliki wajah untuk tetap berada di benua ilahi asal surgawi di masa depan? Li Luo menggelengkan kepalanya saat memikirkan konsekuensi yang mungkin terjadi sebelum terbatuk ringan, menarik perhatian semua orang. Hehehe, kepala naga Li Luo. Mungkinkah kamu ingin berbagi sup dengan kami? Li Guan dari faksi Sisik Naga berkata dengan mata tersenyum. Faksi Sisik Naga adalah sekutu terdekat faksi Taring Naga selama ekspedisi ini. Mereka telah bekerja sama berkali-kali, jadi jika Li Luo berencana membagikan sebagian hadiah, merekalah kandidat yang paling mungkin mendapatkan sesuatu darinya. Orang-orang dari garis keturunan lain juga memperhatikannya. Namun, mereka yang berasal dari faksi Tulang Naga dan faksi Tanduk Naga merasa terlalu malu untuk meminta apapun. Bagaimanapun, mereka telah bersekutu dengan faksi Darah Naga selama ini. Sejujurnya, mereka tidak memperoleh banyak keuntungan sama sekali karena membantu faksi Darah Naga. Tidak ada yang angkat bicara, namun keraguan terhadap Li Wuyuan telah muncul jauh di dalam hati mereka. Dia sedikit tidak berguna sebagai seorang pemimpin. Saat orang-orang dari kedua garis keturunan itu menoleh, wajah Li Wuyuan menegang dan dia merasakan rasa frustrasinya memuncak. Mereka tidak senang dengannya karena sedikit hadiah. Kelakuan macam apa itu? Dari 2 hal yang didistribusikan Qin Yi, hanya 3 inti pencerahan yang memiliki nilai nyata. Berapa banyak yang bisa dibagikan Li Luo kepada mereka sekarang? Saat Li Wuyuan sedang memikirkan hal ini, Li Luo mengeluarkan banyak barang. Ada begitu banyak cahaya cemerlang yang keluar dari tangannya. Itu adalah segenggam inti pencerahan sebening kristal yang menyerupai permata sempurna. Mereka terpesona dengan kilau yang memikat di bawah sinar matahari, dan aroma samar tercium darinya. Semua orang di sekitar terdiam. Li Fuling, Li Guan, dan orang-orang dari garis keturunan lain sepertinya tersedak sesuatu. Mereka menatap inti di tangan Li Luo tanpa mengedipkan mata.
Mereka langsung menyadari bahwa mereka tarif dengan inti yang diambil Qin Yi sebelumnya. Terlebih lagi, inti pencerahan dari Li Luo dipenuhi dengan lebih banyak kehidupan dan energi. Kualitasnya jelas lebih tinggi. Yang paling penting, Qin Yi hanya punya 3 untuk dibagikan dan didistribusikan. Sementara itu, Li Luo lebih banyak. Jika mereka tidak dapat merasakan aroma khusus yang berasal dari inti pencerahan, mereka pasti akan mempertanyakan apakah yang dipegang Li Luo benar-benar asli. Keributan ini langsung menarik perhatian orang lain juga. Orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu dan perguruan tinggi kuno asal Surgawi menelan seteguk air liur. Mereka menyaksikan dengan mata penuh cemburu. Senyuman di wajah orang-orang di sisi Qin Yi membeku. Beberapa waktu lalu, mereka merasa bahwa Qin Yi sangat murah hati. Namun, begitu Li Luo mengungkapkan tangannya, itu menunjukkan perbedaan besar dalam hadiah di antara mereka. Bahkan wajah Mu Yao berubah menjadi hijau saat melihat ini. Jelas bahwa inti pencerahan yang diberikan kepadanya memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan yang ada di tangan Li Luo. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Yi dengan curiga. Mereka jelas bertanya-tanya apakah dia menyimpan sebagian besar harta itu untuk dirinya sendiri sambil membagikan ampasnya. Menghadapi tatapan mata mereka, wajah Qin Yi yang biasanya anggun dan menawan berubah sedikit serius. Dadanya yang montok naik dan turun berulang kali, tanda yang jelas dari kemarahan dan kebencian yang muncul dalam dirinya. Meskipun dia menyimpan beberapa harta untuk dirinya sendiri, 3 inti yang dia ambil benar-benar merupakan hadiah terbesar yang dia dapatkan. Itu sudah merupakan tanda ketulusannya untuk berbagi dan mendistribusikan barang-barang terbaik kepada mereka. Dia ingin membawa lebih banyak inti pencerahan bersamanya. Namun, Kera Putih telah memperingatkannya bahwa 3 adalah batasnya. Dia hanya bisa menyerah tidak peduli betapa enggannya dia. Namun Li Luo diizinkan mengambil beberapa yang berkualitas lebih tinggi. Bahkan dengan temperamen Qin Yi, dia tidak bisa merasa bersalah. Mengapa orang ini diizinkan mengambil begitu banyak? Kera itu hanya bias. Sementara Qin Yi mendidih karena kebencian, Li Luo membuka tangannya, dan inti pencerahan terbang keluar. Li Fengyi, Li Fuling, dan yang lainnya dari faksi Taring Naga masing-masing menerima 1. Li Luo telah mengumpulkan beberapa botol inti ini di rumah utama, masing-masing berisi cukup banyak. Oleh karena itu, dia tidak terlalu menghargainya, mengingat dia punya lusinan. Faktanya, sebagian besar harta karun di Pondok Jerami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta karun sebenarnya, serum kultivasi ilahi. Semua orang dari faksi Taring Naga menerima hadiah mereka dengan gembira. Bahkan Li Fuling memaksakan dirinya untuk sedikit ceria, dan darah kembali ke wajahnya yang pucat. Setelah ini, Li Luo berbalik ke arah Li Guan dan yang lainnya dari faksi Sisik Naga. Mereka dengan lapar menatap inti pencerahan sepanjang waktu seperti binatang buas yang mengincar sepotong daging. Senang sekali bisa bekerja sama dengan faksi Sisik Naga, aku berharap akan ada lebih banyak peluang untuk berkolaborasi dengan kalian di masa depan. Li Luo mengeluarkan 3 inti pencerahan dan mengarahkannya ke arah mereka. Sayangnya, aku tidak memiliki banyak inti pencerahan, jadi aku tidak dapat memberikan 1 kepada kalian masing-masing. Jika kalian semua tidak keberatan, aku harap ini cukup. Setelah mengatakan ini, Li Luo membuka telapak tangannya, melihat lusinan kristal hitam. Ini adalah kristal yang sama yang diambil Qin Yi sebelumnya, masing-masing dengan beberapa jejak energi dari buah pencerahan asal. Faktanya, benda-benda ini adalah sisa dari penyempurnaan serum kultivasi ilahi. Kera Putih telah membuangnya seperti sampah, tetapi Li Luo telah mengumpulkan semuanya. Jelas, Li Luo tidak terlalu menekannya, tetapi mereka sangat menarik bagi yang lain karena mengandung jejak energi dari buah pencerahan asal. Menggunakannya sebagai hadiah untuk banyak orang adalah pilihan sempurna untuk memenangkan hati mereka. Li Guan mendapatkan inti pencerahan terlebih dahulu sebelum dia buru-buru menerima kristal hitam. Di belakangnya, Lu Qingmei dan anggota lain dari faksi Sisik Naga sangat gembira. Li Luo telah membagikan cukup banyak, sehingga mereka semua dapat menerima bagiannya. Tiba-tiba, semua orang dari faksi Sisik Naga menatap Li Luo dengan mata penuh rasa terima kasih. Hahaha, Kepala Naga Li Luo, kamu benar-benar murah hati, aku yakin seseorang yang mampu sepertimu akan segera memasuki penjaga Taring Naga, jadi kita pasti akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama. Aku pasti akan berbagi kata-kata baik tentang kemurahan hatimu ketika kita kembali ke penjaga Sisik Naga. Aku yakin orang-orang kita akan sangat senang mendengarnya. Li Luo sudah menjadi 3 mutiara,
dan pertumbuhannya akan terbatas jika dia terus berada di 20 panji. Dia harus bergabung dengan penjaga taring naga, yang bertindak dalam skala yang lebih besar, jika dia ingin mendapatkan lebih banyak sumber daya dan peluang kultivasi. Selain itu, Li Guan menjadi lebih optimis tentang masa depan Li Luo setelah ekspedisi ini. Orang itu benar-benar monster. Pasti akan ada pergolakan besar-besaran ketika dia memasuki penjaga taring naga di masa depan. Dia bahkan mungkin akan menonjol ketika dia bergabung dengan 5 pasukan penjaga naga surgawi, tempat semua elit dari berbagai generasi garis darah Kaisar Surgawi Li berkumpul. Li Luo menyeringai saat mendengar pujiannya. Dia melirik faksi tanduk naga dan faksi tulang naga dan dengan santai melemparkan 2 inti pencerahan dan beberapa kristal hitam ke arah mereka. Karena kita telah bertarung berdampingan, ambillah ini dan bagikan di antara kalian sendiri. Namun, aku tidak tahu apakah saudara Li Wuyuan akan mendukung hal ini. Para pemimpin dari faksi tanduk naga dan faksi tulang naga saling pandang sebentar sebelum berbalik ke arah Li Wuyuan yang sedang marah. Pada akhirnya, mereka mengabaikannya dan menyimpan hadiah dari Li Luo. Lagi pula, mereka hanya mengambil faksi darah naga sebagai pemimpin mereka karena mereka akan mendapat imbalan karena melakukan hal tersebut. Namun, Li Wuyuan tidak mencapai apapun, dan keuntungannya sendiri hampir tidak cukup untuk dibagikan, jadi dia tidak bisa menyalahkan mereka karena membelot ke Li Luo. Terima kasih, Kepala Naga Li Luo. Para pemimpin dari faksi tanduk naga dan faksi tulang naga juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Li Luo melambaikan tangannya dan menepis ucapan terima kasih mereka. Dia tahu bahwa keuntungan kecil ini tidak akan cukup untuk mempengaruhi hubungan antara faksi tanduk naga, faksi tulang naga, dan faksi darah naga. Bukan berarti semua itu penting. Berbagai tindakan kecil pada akhirnya akan terakumulasi seiring berjalannya waktu dan mengakibatkan perubahan keadaan. Setelah ini, Li Luo menoleh ke arah Li Wuyuan yang tanpa emosi. Dia berkata sambil menghela nafas, "Saudara Wuyuan, aku selalu tahu bahwa kamu adalah individu yang jujur dan pantang menyerah. Aku yakin persembahan sepele seperti itu tidak berarti banyak bagimu. Aku akan mengerti jika kamu tidak mau. Terimalah persembahan kecil ini, jadi aku akan memberikannya kepada saudara-saudara kita dari faksi tulang naga dan faksi tanduk naga jika kamu tidak tertarik." Dia membuka tangannya sekali lagi, dan semua orang bisa melihat 2 inti pencerahan dan beberapa kristal hitam. Sudut mata Li Wuyuan bergerak-gerak sedikit ketika dia mendengar kata-katanya yang hampir sok suci. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar ingin meminta Li Luo pergi dengan barang-barang itu. Lagi pula, dia tidak akan membungkuk dan meminta harta karun tersebut dengan statusnya. Namun, dia menyadari dari sudut matanya bahwa orang lain dari faksi darah naga sedang menatap benda di tangan Li Luo dengan hasrat yang membara. Jika dia memilih untuk menolak persembahan ini, niscaya akan menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota garis keturunannya. Hal ini pada akhirnya akan merusak reputasinya di antara mereka juga. Lebih khusus lagi, faksi tulang naga dan faksi tanduk naga menyaksikan tindakannya dengan penuh harap, dengan penuh semangat menunggu penolakannya. Terjebak di antara batu dan tempat yang keras membuatnya semakin geram. Junior terkutuk ini terlalu tidak setia. Pada akhirnya, Li Wuyuan mengulurkan tangannya dan mengerang dengan paksa, "Aku harus berterima kasih, Kepala Naga Li Luo, atas kemurahan hatimu." Mendengar ini, Li Luo juga melemparkan harta itu kepadanya. Dengan distribusi terakhir itu, tangannya akhirnya dibersihkan dari inti pencerahan. Qin Yi menghela nafas lega saat melihat ini. Namun, bahkan sebelum dia selesai menghela nafas, Li Luo mengeluarkan segenggam inti pencerahan yang mempesona. "Senior Zhongsa dan Senior Jiang, datanglah ke sini. Sepertinya kita saling berbagi koneksi karena kita mempunyai kesempatan untuk bertemu di sini. Di masa depan, aku mungkin memerlukan bantuanmu untuk menavigasi perguruan tinggi kuno asal surgawi juga. Tolong jaga aku kalau begitu." Li Luo berjalan menuju kelompok dari perguruan tinggi kuno asal surgawi saat semua orang menyaksikan dengan mata terbuka lebar. Dia menyerahkan 2 inti pencerahan kepada Zhongsa dan Jiang Wanyu yang tertegun. Zhongsa menelan ludahnya dan bertanya dengan sedikit malu, "Kita juga mendapat bagian dari ini." Jiang Wanyu mengerutkan bibir merahnya dengan ringan saat dia menatap inti pencerahan. Kepribadiannya yang pantang menyerah membuatnya ingin dia menolak hadiah-hadiah ini karena dia tidak melakukan apapun untuk mendapatkannya. Pikirannya kuat, tetapi dagingnya lemah. Dia segera berkata tanpa ragu-ragu, "Junior Li Luo, kamu terlalu baik. Ketika kamu mengunjungi perguruan tinggi kuno asal surgawi di masa depan,
jangan ragu untuk memberitahu kami jika kamu membutuhkan bantuan. Mendengar ini, Zhong Sa mengikuti isyaratnya dan menerima hadiah dengan senyuman hangat. Saudara Li Luo, apakah kamu berencana untuk datang ke perguruan kuno asal surgawi di masa depan? Kami pasti akan menyambutmu dengan hangat. Li Luo mengambil kesempatan itu untuk bertukar kata dengan mereka berdua untuk mengungkapkan niatnya juga. Rencananya adalah setelah beristirahat dengan baik di faksi Taring Naga, kemungkinan besar dia akan langsung menuju perguruan tinggi kuno asal surgawi. Bagaimanapun, dia harus memberikan Jiang Qing'e teratai hati suci 9 tanda sesegera mungkin. Oleh karena itu, demi kebaikannya menjaga hubungan baik dengan mereka, Zhong Sa dan yang lainnya pasti akan melaporkan apa yang terjadi pada mereka sekembalinya mereka. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para petinggi untuk juga mempelajarinya. Setelah menyelesaikan semuanya di sini, Li Luo berjalan ke garis darah Kaisar Surgawi Zhu dan mengeluarkan 2 inti pencerahan untuk Zhu Zhu dan Zhu Dayu. Zhu Zhu sedikit terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun juga, garis keturunan Kaisar Surgawi Zhu tidak memberikan bantuan kepadanya ketika dia melawan garis keturunan Kaisar Surgawi Zhao sebelumnya. Saudara Li Luo, kami tidak memberikan bantuan apapun dan tidak pantas menerima ini. Berikan saja kami beberapa kristal hitam untuk memuaskan keserakahan kami dan itu sudah cukup, kata Zhu Dayu, merasa malu. Yah, kamu juga tidak memihak yang lain kan? Itu bisa dianggap sebagai sikap yang baik. Selain itu, jika kamu menerima hadiahku sekarang, aku yakin kamu tidak akan berpangku tangan ketika aku membutuhkan bantuan di masa depan, benar? Li Luo berkata dengan bercanda. Zhu Dayu mengangguk dengan tegas. Tentu saja, aku pasti akan memihakmu lain kali, saudara Li Luo. Setelah itu, dia berbisik kepada Li Luo, burung-burung yang muncul sebelumnya itu dihasilkan oleh seni dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu, dan mereka menyampaikan beberapa informasi. Orang-orang di luar sangat prihatin dengan perkembangan tak terduga di Gua Resonansi Spiritual, aku tidak yakin bagaimana garis darah Kaisar Surgawi Zhao memperoleh informasi ini, tetapi mereka menuduhmu dan Li Lingjing membantu monster menyelinap ke dalam gua, kamu harus kembali ke garis darah Kaisar Surgawi Li sesegera mungkin, sebelum garis darah Kaisar Surgawi Zhao mengambil tindakan. Mata Li Luo berbinar ketika dia mendengar kata-kata bermanfaat itu. Garis darah Kaisar Surgawi Zhao telah mengalami kemunduran besar dengan kematian Zhao Yan, yang dibunuh oleh Li Lingjing dan dia. Mereka pasti akan gelisah dan ingin mendapatkan kembali garis keturunan mereka. Terima kasih, Li Luo balas berbisik. Saat Li Luo memikat hati orang-orang yang telah dia beri inti pencerahan, pihak Qin Yi menjadi sedikit gelisah setelah melihat Li Luo mengeluarkan 2 genggam besar harta karun. Karena itu, mereka dengan cepat berbalik dan berjalan menuju pusaran energi di depan mereka, dengan cepat menghilang dari tempat kejadian. Ketika dia pergi, orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao, Mu Yao dan Bang Naga Emas, serta orang-orang dari Balai Api Iblis mengikuti dan pergi juga. Zhao Zhenjiang menatap Li Luo dan mulutnya bergerak, mengirimkan pesan ke telinga Li Luo. Li Luo, jangan terlalu senang sekarang. Ini belum berakhir. Ekspresi Li Luo tidak berubah meski ada ancaman. Dia kemudian berjalan menuju kakak perempuan Jin. Akhirnya, dia memberikan 2 inti pencerahan lagi sebelum bertanya, Kakak Jin, apakah kamu tahu cara membuka segel Qinger? Kakak perempuan Jin sudah tenang setelah awalnya terkejut, aku yakin nona muda telah mengaktifkan sisa energi benih suci di dalam tubuhnya. Karena energi ini cukup mistis, aku khawatir aku harus membawa kembali ke gunung sesegera mungkin untuk menyelesaikannya. Li Luo mengangguk. Jika kamu memang membutuhkan bantuan, silakan mencariku. Dia berhenti sejenak untuk berpikir sebelum mengeluarkan botol giok. Itu berisi embun surgawi yang melanggar batas yang dia peroleh dari pondok jerami. Ini adalah harta paling berharga yang dia kumpulkan selain dari serum kultivasi ilahi. Li Luo kemudian membagi embun menjadi 2 bagian yang sama besar. Dia tidak berencana menyimpan bagian lainnya untuk dirinya sendiri. Bagian itu akan diberikan kepada Li Jingtao karena dia saat ini hanya memikirkan lagi dari kuasi kelas 9. Dengan bantuan embun surgawi yang melanggar batas, kemungkinan dia berhasil melakukan invasi akan meningkat pesat. Kakak Jin, tolong bawa ini bersamamu. Saat Qinger bangun nanti, tolong berikan padanya. Begitu dia melihat botol giok yang diberikan Li Luo padanya, dia bisa merasakan betapa berharganya botol itu. Dia mengangguk dengan halus. Setelah semua yang dialami nona muda untuknya, Li Luo setidaknya telah menunjukkan bahwa dia memiliki hati nurani. Setelah menyelesaikan semua masalah ini, Li Luo melihat sekeliling gua sekali lagi,
sepertinya masih banyak misteri yang tersembunyi di kedalaman gua resonansi spiritual. Namun, dia tidak memenuhi syarat untuk menjelajahinya saat ini. Akan ada peluang untuk kembali di masa depan. Dengan itu, ia melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain sebelum berjalan ke dalam pusaran energi dengan tegas. Kemudian, tak terhitung banyaknya sosok ditelan oleh pusaran lain. Beberapa saat kemudian, gua itu benar-benar sunyi. Ketika secara tak terhindarkan kembali dibuka di masa depan, mungkin akan terjadi perubahan lingkungan sekali lagi. Dataran Peng Hinwi. Pagoda-pagoda yang menjulang tinggi tersebar di dataran. Namun, suasana suram dan khusyuk memperkirakan banyak kekuatan di luar, jauh berbeda dari sebelum para junior memasuki gua resonansi spiritual. Pagoda-pagoda itu dibangun oleh kekuatan yang mengendalikan benua, dan pada saat ini, berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara dari dalam pagoda. Balok-balok itu terjalin membentuk jaring yang menutupi langit. Pada saat yang sama, para ahli dari berbagai kekuatan telah menutup semua rute di udara saat mereka mengamati area tersebut dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Berita bahwa monster telah memasuki gua resonansi spiritual telah menyebar. Semua orang merasa kaget dan marah atas perkembangan ini. Lagi pula, monster pada dasarnya menerobos masuk tepat di bawah hidung mereka tanpa terdeteksi. Implikasinya sangat mengerikan. Jika monster dapat memasukkan pengepungan yang pengintaian secara aktif dan memasuki gua resonansi spiritual, para monster dapat melakukan hal yang sama terhadap kota-kota di bawah kekuasaan mereka. Selanjutnya, mereka telah mengirimkan talenta muda mereka ke gua resonansi spiritual. Namun, monster yang berhasil menyusup ke dalam gua adalah monster iblis sejati pada tahap adipati. Yang lebih mengejutkan lagi, ia berhasil melewati batasan yang ditetapkan oleh gua tersebut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Terlebih lagi, mereka telah merasakan kehadiran menakutkan lainnya di dalam gua resonansi spiritual sebelumnya. Siapapun itu, mereka cukup kuat untuk membuat mereka merinding. Yang terkuat di antara kelompok penjaga berasal dari berbagai kekuatan Kaisar Surgawi, termasuk Ketua Aula Darah Emas dari garis darah Kaisar Surgawi Li dan Zhao Jinwu dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Mereka adalah adipati kelas 8, namun bahkan mereka merasakan rasa takut dan tidak nyaman terhadap aura sebelumnya. Ini hanya berarti satu hal, seorang raja telah muncul. Tapi mengapa seorang raja melakukan hal itu? Mereka segera memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres di gua resonansi spiritual. Segalanya harus berakhir secepat mungkin. Selain itu, berita tentang hal ini telah dilaporkan kembali ke markas mereka tanpa tertunda. Di langit di atas, semua ahli dari berbagai kekuatan masing-masing menempati suatu arah. Seorang pria parubaya dengan tubuh tegap dan tegap adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Suaranya nyaring seperti guntur, setiap kata energi menyebabkan alam duniawi di sekitarnya bergetar. Aku sudah memberi tahu anak-anak di gua resonansi spiritual untuk keluar sesegera mungkin. Namun, seni burung mistisku tidak mendeteksi jejak monster iblis sejati setelah pengintaian. Tidak ada jejak raja juga. Jika aku tidak salah, mereka mungkin memilih mundur, aku tidak dapat memahami tujuan mereka. Pria ini bernama Zhu Gang, pemimpin kelompok dari garis darah Kaisar Surgawi Su. Dia juga seorang adipati kelas 8 yang terkenal di benua ilahi asal surgawi. Ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka akhirnya sedikit rileks. Raja telah pergi dan tekanannya pasti telah hilang. Namun, kekhawatiran utama yang masih melekat di benak adalah, apa sebenarnya yang membuat sang raja tertarik? Sebuah suara tiba-tiba terdengar diiringi tawa sinis, menarik perhatian para ahli lainnya. Aku mendengar dari beberapa orang yang keluar dari gua resonansi spiritual lebih awal bahwa mereka mendengar monster iblis sejati mengincar Li Luo dan Li Lingjing dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh mereka? Banyak kepala menoleh dan semua mata terfokus pada laki-laki lain yang berdiri tegak di udara, tangan dipegang di belakang punggungnya. Dia memiliki tubuh yang besar dan heroik dengan rambut emas yang mempesona. Dia memancarkan cahaya redup namun bersinar, sehingga sulit bagi siapapun untuk menatapnya secara langsung. Itu adalah Zhao Jinwu, pemimpin perwakilan garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Dia juga seorang adipati kelas 8. Segera setelah Zhao Jinwu selesai berbicara, Li Jimpan yang berapi-api dari garis darah Kaisar Surgawi Li berteriak kembali dengan marah, Zhao Jinwu, berhentilah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Bagaimana dua junior mutiara surgawi dapat menarik perhatian monster iblis sejati?
Aku yakin kamu hanya takut juniormu dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao akan dilumpuhkan oleh junior kita. Zhao Jinwu tertawa mengejek. Bermimpilah. Sejak kapan para junior dari garis darah Kaisar Surgawi Li bisa berada di atas angin? Siapakah orang yang mengalami kekalahan memalukan pada pembukaan gua resonansi spiritual yang terakhir? Li Jimpan sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Kekosongan di belakangnya berubah menjadi bergejolak, lalu 7 benteng adipati yang setinggi gunung samar-samar muncul di belakangnya. Masing-masing memancarkan fluktuasi energi yang sangat besar yang tampaknya mampu menekan bahkan langit. Kamu masih terjebak di kelas 7 setelah bertahun-tahun. Kurasa kamu sudah mengeluarkan semua potensi menyedihkanmu. Zhao Jinwu tertawa terbahak-bahak saat mengamati benteng adipati. Dia kemudian mengambil langkah ke depan, dan kekosongan di belakangnya terbuka sebagai tanggapan. Cahaya keemasan yang menyilaukan menerobos, dan 8 benteng adipati emas yang memiliki kehadiran sombong muncul, menyelimuti seluruh dataran Peng Hinwi. Tekanan dari pihak Li Jimpan langsung ditekan dan diliputi. Jadi bagaimana kalau aku hanya seorang adipati kelas 7? Dulu ketika adik ketigaku masih ada, kamu bahkan tidak berani mencicit, Zhao Jinwu. Li Jimpan tidak menyerah pada kata-katanya meskipun momentumnya terhenti. Wajah Zhao Jinwu langsung menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata yang menusuk itu. Dia merasa kesal sekaligus malu karena dia tahu betul betapa tidak berartinya dia saat Li Taixuan berkeliaran dengan bebas. Masa lalu adalah masa lalu. Li Taixuan telah meninggalkan benua ilahi asal surgawi selama bertahun-tahun dan mungkin tidak membuat kemajuan apapun. Kalau tidak, mengapa dia tidak kembali ke benua ilahi asal surgawi? Tanda seru petik 2. Saat Zhao Jinwu membalas, 8 benteng adipati di belakangnya meledak dan mengguncang langit, melambangkan kemarahannya yang mencapai puncaknya. Suara gemuruh dan tekanan yang memancar darinya menyebabkan kekosongan bergetar dan retak terus-menerus, seolah tak mampu menahannya. Namun, semburan cahaya lain muncul pada saat ini, melintasi langit seperti pelangi. Ini segera menghilangkan tekanan dari 8 benteng adipati yang melayang di belakang Zhao Jinwu. Zhao Jinwu, diskusi dilakukan dengan kata-kata, bukan tangan dan kakimu. Apakah kamu orang barbar? Tawa samar terdengar di udara. Zhao Jinwu menoleh dan menjawab dengan acuh tak acuh, Li Jiluo, karena kamu adalah kepala penguasa gunung yang telah dipersiapkan oleh faksi darah naga, bukankah kamu bisa melakukan sesuatu yang sederhana seperti menjaga binatang buas dari taring naga itu? Agar faksinya terkendali. Memang benar, seperti yang dia katakan. Li Jiluo, ketua Aula Darah Emas, juga naik tahap. Sebagai pemimpin yang mewakili garis darah Kaisar Surgawi Li, dia tidak akan duduk diam dan menyaksikan Zhao Jinwu menghukum garis keturunannya. Li Jiluo tertawa ketika mendengar kata-kata pedas Zhao Jinwu, faksi darah naga mungkin adalah faksi penguasa gunung, tapi kami tidak mengendalikan faksi taring naga. Zhao Jinwu, berhentilah mencoba menimbulkan masalah. Zhao Jinwu mendengus dingin. Dia melambaikan lengan jubahnya dan kekosongan di belakangnya perlahan menjadi tenang. 8 benteng adipatinya juga lenyap. Pada saat ini, suara yang agak dingin terdengar. Apa yang dikatakan Zhao Jinwu sebelumnya memang benar. Jika kemunculan monster dan raja sejati benar-benar disebabkan oleh Li Luo dan Li Lingjing dan para junior dari berbagai kekuatan dirugikan karenanya, mereka harus bertanggung jawab. Tatapan orang banyak berbalik dan mereka terfokus pada seorang wanita cantik dengan ekspresi ambivalen, juga berdiri dengan tangan dipegang di belakang punggungnya. Para ahli dari garis darah Kaisar Surgawi King juga berdiri dengan penuh perhatian di sampingnya. Dia juga tidak asing dengan mereka yang hadir. Qin Lian, ketua Aula Teratai Api dari garis darah Kaisar Surgawi King. Ketika Li Jimpan mendengar kata-katanya, dia tidak bisa menahan diri dan hendak membalas lagi. Namun, Li Qingpeng menghentikannya. Sambil tersenyum hangat, dia berkata, Aula Master Qin Lian, tolong jangan percaya pada rumor belaka. Tidakkah menyebarkan menggelikan kalau seorang raja bisa terprovokasi dengan begitu mudah? Saat ini, semua yang dikatakan hanyalah tuduhan tidak berdasar. Kami akan mengetahui begitu juniornya keluar. Kami pasti akan mendapatkan penjelasannya setelah menanyakannya kepada mereka. Qin Lian, di sisi lain, tetap tanpa ekspresi saat dia hanya mengungkapkan gerbang besar dengan mata penuh kebencian yang tak terselubung. Yang lain juga tidak bicara lagi. Semua orang menunggu dengan sabar. Beberapa saat kemudian, cahaya keluar dari gerbang besar itu. Banyak pancaran cahaya lain yang mengikuti, dan segera setelah itu, para junior akhirnya berhasil kembali. Berbagai kekuatan memenuhi dan mencari milik mereka. Li Luo berbaur di antara kerumunan.
Dia mengingat peringatan dari Zudayu sebelumnya dan dengan demikian, dia dengan cepat melihat ke arah garis darah Kaisar Surgawi Li. Tujuannya adalah untuk segera berlari. Namun, begitu ia hendak bergerak, ia melihat pandangan tajam yang membeku mengamatinya. Sebuah kekuatan aneh menjebaknya di tempat, membuatnya tidak dapat melangkah sedikit pun. Ekspresi Li Luo sedikit berubah, lalu dia melihat sekelilingnya. Wajah yang familiar dan sedingin sedang menatapnya. Qin Lian, Li Luo mengutuk dalam hatinya. Apa yang dilakukan si tikus ini saat menatapnya? Pada saat yang sama, Zhao Jinwu melihat Zhao Zhenjiang dan yang lainnya. Namun, wajahnya berubah karena dia tidak dapat menemukan Zhao Yan dimanapun. Dia adalah jenius terkuat yang dikirim oleh garis darah Kaisar Surgawi Zhao ke gua resonansi spiritual. Zhao Jinwu langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Zhenjiang, di mana Zhao Yan? Zhao Jinwu bertanya. Sebelum Zhao Zhenjiang menjawab, Zhao Jingyu berteriak, Paman Jin, Zhao Yan dibunuh oleh Li Lingjing dan Li Luo. Zhao Jinwu terkejut. Ekspresinya berubah menjadi suram yang menatap Li Luo, dan dia berteriak dengan suara menggelegar, beraninya kamu melakukan hal seperti itu, bocah. Saat suaranya bergemuruh, tersembunyi di belakangnya dengan energi yang mengalir keluar. Cakar emas dengan 3 cakar turun dari langit, langsung membidik Li Luo. Serangan mendadak Zhao Jinwu menyebabkan ekspresi Li Luo berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang adipati dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao akan menyerangnya tanpa memikirkan reputasinya sendiri. Dia pasti terkena dampak kematian Zhao Yan. Namun, Li Luo tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kecemasan. Dia menatap dengan tenang ke arah cakar emas yang jatuh. Gelombang energinya yang luar biasa besar telah mengelilingi sekeliling saat diluncurkan. Tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri dalam situasi ini. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dia mencoba menghindarinya. Selain itu, meskipun Zhao Jinwu adalah adipati dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao, Li Luo bukanlah seorang ahli tanpa faksi yang tidak memiliki dukungan, jadi membunuh di depan semua orang hanyalah mimpi belaka. Seperti yang diharapkan Li Luo, suara yang ganas dan menggelegar terdengar saat cakar emas melanda seluruh langit. Zhao Jinwu, kamu adalah adipati kelas 8. Apakah kamu tidak malu menyerang junior seperti ini? Teriakan marah datang dari Li Jimpan. Bersamaan dengan kata-katanya, dia meninju, menciptakan manifestasi tinju yang memancarkan gelombang energi yang luar biasa. Ia memancarkan energi yang sangat tajam, mengoyak langit dengan kehadirannya. Manifestasi tinju itu berbenturan dengan cakar emas. Tidak mengherankan, Adipati Zhao Jinwu kelas 8 jelas berada di atas angin. Setelah ledakan keras, cakar emas merobek tinju energinya dengan bersih. Namun, akhirnya diblokir. Sesosok muncul di depan Li Luo dalam sekejap. Itu adalah Li Qingpeng. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya biru menyapu langit, menyebabkan badai melanda. Angin kencang menghantam cakar emas yang kini meredupkannya, menyebabkannya bergetar sebelum akhirnya pecah menjadi titik-titik cahaya kemasan. Li Qingpeng melindungi Li Luo di belakangnya, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya yang biasanya ramah. Dia berkata dengan dingin, Zhao Jinwu, apakah kamu pikir tidak ada seorang pun di faksi Taring Naga yang bisa melawanmu? Pada saat ini, para ahli lainnya dari garis darah Kaisar Surgawi Li menyaksikan dengan marah. Gelombang energi yang kuat muncul dari tubuh mereka, menyebabkan energi alam duniawi di dataran Peng Hinwi bergetar hebat. Li Jiluo berteriak, Zhao Jinwu, apakah darah Kaisar Surgawi Zhao hanya sekelompok pecundang yang kasar? Tidak apa-apa membunuh para jenius kami, tapi kalian tidak bisa menerima kekalahan jika kami membalas dendam. Kapan darah Kaisar Surgawi Zhao menjadi satu-satunya penguasa daratan ilahi asal surgawi? Ketegangan meningkat di antara kedua belah pihak. Senjata ditarik dan kedua pasukan saling memandang dengan hati-hati. Ada dendam yang mendalam di antara mereka, jadi mereka tahu bahwa kata-kata tidak ada artinya. Wajah Zhao Jinwu berubah sangat muram saat dia melirik Li Luo. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menyerangnya karena kematian Zhao Yan, aku mencoba menanyai Li Luo tentang keterlibatannya dengan monster iblis sejati yang muncul di gua resonansi spiritual. Li Jimpan segera berteriak, Zhao Jinwu, berhenti memfitnah orang lain. Jika melontarkan tuduhan sesederhana itu, aku bisa mengatakan bahwa monster iblis sejati dibawa oleh orang-orangmu. Haruskah aku menangkap juniormu dan menanyai mereka dalam kasus itu? Omong kosong. Zhao Jinwu membalas dengan dingin. Bajingan Zhao,
Aku yakin kamu dipukuli dengan sangat keras oleh adik ketiga kita sehingga sekarang kamu sedang menghadapi stres pasca trauma. Saat putranya muncul di hadapanmu, kamu kehilangan akal sehat dan mencoba menindasnya. Oh benar, bukan hanya adik ketigaku, adik iparku juga telah memukulmu berkali-kali. Li Jimpan balas mencibir dengan marah. Pembuluh darah di kepala Zhao Jinwu tampak berdenyut-denyut karena semua hal memalukan dari masa lalu terungkap di depan para junior. Dia balas menatapnya dengan mata penuh niat membunuh. Li Jimpan, kamu bisa berhenti mencoba mengubah topik. Pada akhirnya, para junior di sini memang bertemu dengan monster iblis sejati, dan sebaiknya kita memeriksa apakah ada monster yang menyusup ke barisan mereka. Qin Lian dari garis darah Kaisar Surgawi King berkata dengan dingin. Semua orang mengangguk setuju setelah mendengar kata-katanya, monster luar biasa dalam bersembunyi, dan karena juniornya telah melakukan kontak dengan monster iblis sejati, adalah bijaksana untuk memeriksa mereka secara menyeluruh. Qin Lian menjentikkan jarinya, dan gumpalan api naik ke udara. Perlahan-lahan berubah menjadi cermin api dengan 9 bunga teratai diukir di dalamnya. Cermin kebenaran 9 teratai menyala milikku memiliki kemampuan untuk menahan monster. Ini adalah alat terbaik yang digunakan untuk mendeteksi mereka. Bagaimana menurut kalian? Para ahli lainnya tidak keberatan. Cermin kebenaran 9 teratai menyala adalah harta karun yang terkenal di antara mereka. Melihat tidak ada yang angkat bicara, Qin Lian melanjutkan untuk mengaktifkan cermin kebenaran 9 teratai yang menyala. Api menyala di sekitar cermin, menyinari pemuda yang baru saja kembali dari gua resonansi spiritual. Mereka semua bisa merasakan sensasi terbakar yang luar biasa saat cahaya cermin menyinari mereka. Di bawah cahaya yang mendominasi, tubuh mereka hangus karena rasa sakit yang membakar. Untungnya, cahaya itu menjauh dari mereka setelah beberapa saat dan dengan cepat menyapu kerumunan. Li Luo juga bisa merasakan tubuhnya terbakar karena cahaya. Kulitnya perih karena panas, tapi dia menahannya dan tetap diam. Namun, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Cahaya itu menyinari dirinya lebih lama dibandingkan cahaya yang lain. Selain itu sangat kejam, membuatnya merasa seperti dibakar. Syukurlah, telapak tangan lebar menepuk bahunya pada saat ini, dan aliran cahaya biru menyapu dirinya, menyebabkan cahaya yang terfokus padanya menghilang dengan segera. Li Qingpeng telah mengambil tindakan. Dia mengerutkan kening dan menatap Qin Lian, Aula Master Qin Lian, mengapa kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk Li Luo? Ekspresi Qin Lian tidak berubah saat dia menjawab, karena dia dicurigai, tentu saja aku harus memeriksanya lebih teliti. Aula Master Li Qingpeng, mohon jangan terlalu cemas. Jadi, apa yang kamu temukan? Li Qingpeng bertanya. Qin Lian menggelengkan kepalanya, jelas kecewa dengan hasilnya. Dia menarik cermin itu dengan lambaian tangannya saat dia menjelaskan kepada orang banyak, tidak ada jejak monster di antara mereka. Semua orang akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar kata-katanya. Kemudian Qin Lian berkata, Qin Yi, bisakah kamu menceritakan kepada kami secara detail apa yang terjadi di gua resonansi spiritual? Qin Yi mengangguk lembut dan menceritakan banyak insiden yang terjadi dengan nada tenang. Ini termasuk pertama kalinya mereka bertemu dengan monster di aula berlapis emas. Banyak ahli terkejut ketika mereka mendengar bahwa Li Luo telah membunuh monster iblis sejati. Beberapa yang lebih tajam melirik gelang merah tua di pergelangan tangan Li Luo. Samar-samar mereka bisa merasakan energi liar dan buas yang terpancar darinya. Dari kelihatannya, ada makhluk roh tingkat adipati yang tersegel di dalamnya. Tapi, bukankah seorang kultivator mutiara surgawi akan khawatir akan dimakan oleh binatang buas itu? Terlepas dari itu, masih merupakan hasil yang menakjubkan bahwa Li Luo bisa menghabisi iblis sejati. Hahaha. Bagus sekali, nak. Kamu melakukannya dengan sangat baik, sama seperti ayahmu saat itu. Li Jimpan memujinya dengan gembira sambil menepuk bahu Li Luo. Li Luo tersenyum pahit, aku hanya meminjam pedang untuk menghadapinya, tidak ada yang perlu dibanggakan. Li Jimpan mendecakkan lidahnya. Apakah menurutmu ada orang yang bisa memanfaatkan bentuk kekuatan eksternal seperti itu dan menggunakannya dengan santai? Jika kamu memberikan gelang itu kepada kultivator mutiara surgawi lainnya, kita akan mendapati seseorang lumpuh secara permanen setiap kali menggunakannya. Di sisinya, Li Qingpeng juga tertawa terbahak-bahak. Luo kecil, kali ini kamu benar-benar membuat namamu terkenal. Mutiara surgawi yang membunuh iblis sejati. Meski hasilnya bukan semata-mata karena kekuatanmu, itu sudah cukup untuk meninggalkan jejak di daftar Empyrean. Saat mereka memuji Li Luo,
Qin Yi kemudian menceritakan kejadian di mana Raja Misterius muncul. Wajah semua orang berubah serius setelah memahami gawatnya situasi. Tahukah kamu mengapa Raja memutuskan untuk muncul? Qin Yi menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan dengan tenang, adegan terakhir yang kulihat adalah Li Luo mengacungkan pedangnya ke arah Raja. Saat aku sadar kembali, Raja sudah pergi. Banyak ahli yang merasa sedikit risih. Li Luo telah mengangkat pedang melawan seorang raja. Apakah bocah ini tidak takut mati? Itu mirip dengan seekor semut yang menyerang seekor naga kan. Bahkan mereka akan dibiarkan tak bergerak dan terkagum-kagum di hadapan aura seorang raja yang agung. Dari mana bocah Li Luo ini menemukan keberanian untuk menyerangnya? Qin Lian juga mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Qin Yi. Gadis ini biasanya cukup pintar dan tahu harus berkata apa. Mengapa dia memilih untuk menyoroti momen keberanian Li Luo yang spektakuler? Apakah dia ingin membuat masalah untuknya atau mencoba membuatnya terkenal? Semua orang sejenak terdiam. Setelah beberapa saat, suara dingin Zhao Jinwu memecah kesunyian. Semuanya, penanda ada yang salah di sini. Li Luo dan Li Lingjing hadir setiap kali monster muncul. Pada akhirnya, Raja Misterius juga memilih untuk tampil di hadapan mereka berdua. Bukankah itu terlalu berlebihan? Itu sebuah kebetulan. Inilah mengapa aku curiga mereka berdua adalah alasan monster tertarik ke tempat ini. Mereka adalah penyebab utama yang menyebabkan pemuda berbakat kita menderita luka parah. Faktanya, aku paling penasaran dengan apa yang Merekita Liki bahkan bisa menghasut seorang raja untuk mengambil tindakan secara pribadi. Ketika Zhao Jinwu menyelesaikan kalimat terakhirnya, semua orang membeku. Semua orang memandang ke arah Li Luo dengan curiga begitu Zhao Jinwu menyelesaikan kata-katanya. Dia pasti mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa jika seorang raja termotivasi untuk mengambil tindakan. Meskipun ini hanya tebakan dari Zhao Jinwu, hal ini telah membangkitkan rasa penasaran semua orang. Apa yang Merekita Liki yang menyebabkan seorang raja mengejar Li Luo dan Li Lingjing? Bahkan adipati tingkat tinggi seperti mereka, yang terkenal di seluruh benua ilahi asal surgawi, sepertinya tidak akan menarik perhatian seorang raja. Ada tekanan tak kasat mata yang menekan Li Luo saat banyak adipati mengawasi. Jika keinginannya lebih lemah, dia akan kesulitan untuk berdiri teguh di bawah batas tajam mereka. Namun, Li Luo tetap tenang dan tenteram. Bagaimanapun juga, dia telah menahan tekanan dari seorang raja sebelumnya. Para adipati kelas atas ini memang orang-orang penting, namun tekanan mereka tidak cukup untuk membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Jika kamu tidak tahu apa yang terjadi di gua resonansi spiritual, lebih baik jangan berspekulasi. Meski begitu, aku benar-benar memahami perasaanmu, karena garis darah Kaisar Surgawi Zhao telah kehilangan individu yang berbakat, jawab Li Luo dengan tenang. Li Jimpan juga tersenyum sinis. Kehilangan dirimu karena kemarahanmu. Sungguh-sungguh berusaha. Ini adalah jawaban yang memuaskan untuk pertukaran mereka sebelumnya. Wajah Zhao Jinwu sedikit berkedut saat dia menatap Li Luo dengan dingin. Kalau begitu, kenapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi di dalam? Kenapa iblis sejati dan raja datang mengejar kalian berdua? Li Luo menjawab dengan tenang, saat aku melawan monster iblis sejati, aku memperoleh pemahaman tentang motivasinya, monster itu dikenal sebagai iblis sejati pemakan jiwa. Ia memiliki kemampuan yang tidak biasa untuk menghidupkan orang-orang dengan bakat luar biasa dan menjadikan miliknya. Petik 2. Ekspresi semua adipati sedikit berubah begitu mereka mendengarnya, monster yang bisa mencuri bakat orang lain untuk dirinya sendiri. Ini sangat jarang terjadi. Li Luo mendengus sambil melanjutkan, mengenai alasan mengapa ia mengincar aku dan sepupu Lingjing, itu tentu saja karena bakat luar biasa kami. Lagi pula, aku percaya kami adalah yang paling berbakat dari semua orang yang memasuki gua resonansi spiritual. Apa lagi yang bisa terjadi? Apa yang mengejutkan tentang itu? Kerumunan itu saling melirik dengan kosong. Meskipun mereka tidak dapat mengukur seberapa besar potensi yang dimilikinya, mereka dapat mengatakan dengan yakin bahwa perilakunya yang berkulit tebal tidak dapat ditandingi oleh orang lain. Jadi maksudmu resonansi air tingkat 9 yang lebih rendah di Qin Yi lebih lemah daripada resonansi airmu? Qin Lian menyuarakan ketidakpuasannya dengan nada dingin. Dia jelas gelisah melihat Li Luo membual tentang dirinya sendiri. Itulah kenapa dia juga bertemu dengan iblis sejati di Aula Besar Emas. Itu hanya membuktikan bahwa apa yang baru saja aku katakan adalah kebenaran, jelas Li Luo. Qin Lian berhenti sejenak. Dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana dengan Raja Misterius pada akhirnya?
Dia bukan monster. Apa yang terjadi saat Qin Yi kehilangan akal sehatnya? Dan bagaimana dengan Li Lingjing? Apa tujuan sebenarnya dari raja itu? Dia menanyakan serangkaian pertanyaan dengan nada tajam. Li Luo berhenti sejenak sebelum menjawab, raja itu menyebut dirinya monster Raja Mata Roh. Dia berasal dari Institut Pembalikan Asal. Institut Pembalikan Asal. Begitu dia menyebutkan itu, ekspresi semua orang berubah menjadi serius. Institut Pembalikan Asal adalah organisasi yang penuh rahasia dan misterius. Banyak orang dari benua ilahi luar belum pernah mendengarnya, tetapi nama itu terkenal di benua ilahi dalam. Beberapa dari mereka yang hadir di sini bahkan pernah bertemu dengan mereka di masa lalu. Institut Pembalikan Asal adalah organisasi yang berupaya berkolaborasi dengan monster. Karena itu, banyak yang merasa tidak nyaman dengan mereka. Keyakinan mereka adalah bahwa kesatuan antara kebaikan dan kejahatan adalah tujuan akhir. Hal ini bertentangan dengan tujuan umat manusia karena mereka percaya bahwa melepaskan monster ke dunia dan menyatu menjadi satu adalah cita-cita tertinggi. Oleh karena itu, mereka berkeliling dunia untuk memikat kelompok monster dan menyebabkan bencana monster. Kota-kota hantu yang membentang ribuan mil adalah akibat yang tak terhindarkan, dan banyak nyawa melayang. Selama bertahun-tahun, banyak kekuatan telah terkoyak oleh bencana monster yang dipicu oleh Institut Pembalikan Asal. Oleh karena itu, berbagai kekuatan sangat membenci mereka. Namun, mereka tidak dapat menghentikan keberadaan Institut Pengembalian Asal. Mereka penuh teka-teki dan memiliki dasar yang sudah ada sejak zaman kuno, jauh melebihi kekuatan Kaisar Surgawi. Bahkan ketika Federasi Akademik berada di garis depan berjuang melawannya selama bertahun-tahun, mereka tetap eksis. Oleh karena itu, banyak kekuatan, apakah mereka makhluk roh atau manusia, sangat membenci dan waspada terhadap mereka. Institut Pengembalian Asal tidak hanya muncul kembali di Gua Resonansi Spiritual hari ini, bahkan seorang raja pun terlibat. Seorang raja pastinya merupakan tokoh kunci bahkan dalam organisasi aneh seperti Institut Pembalikan Asal. Karena itu, semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata Li Luo. Itulah yang dikatakan raja sendiri. Mengenai alasan dia datang ke sini, aku tidak tahu. Indraku tersegel seperti Qin Yi. Saat aku terbangun, raja sudah tidak ada lagi. Sepupu Lingjing sudah meninggal saat itu, Li Luo menjelaskan dengan sedih saat ekspresinya berubah menjadi buruk. Semua ahli lainnya terdiam berpikir sejenak. Namun, Zhao Jinwu dengan cepat bergumam, kamu bilang Li Lingjing terbunuh. Lalu, di mana zombinya? Li Luo mengerutkan kening. Raja bisa mengubah kita menjadi debu hanya dengan hembusan nafas, zombie apa yang kamu bicarakan? Itu berarti kamu juga tidak menyaksikannya. Kalau begitu, Li Lingjing mungkin tidak terbunuh. Dia bisa saja pergi bersama monster Raja Mata Roh. Mungkin mereka bersekongkol selama ini. Mungkin karena Li Lingjing itulah raja berhasil menyelinap melewati kita semua dan memasuki Gua Resonansi Spiritual. Zhao Jinwu mencibir. Tindakan Li Lingjing benar-benar mencurigakan. Qin Lian dengan tenang berkomentar. Li Luo, jika kamu menutupi Li Lingjing, kamu mungkin tidak bisa melarikan diri. Suara dingin lainnya terdengar dari kejauhan. Itu datang dari seorang lelaki tua dengan rambut merah menyala, menatap Li Luo dengan mata pembunuh. Dia mengenakan jubah panjang berapi-api dengan lambang balai api iblis dijahit di atasnya. Jelas sekali bahwa dia adalah tokoh terkemuka dari Aula Api Iblis. Dia telah mendengar berita tentang bagaimana Li Luo membunuh Tian Miao dan mengawasinya dengan ekspresi dingin di matanya. Ketika kata-katanya keluar, semua orang dari berbagai kekuatan mengerutkan kening. Kebaikan di wajah Li Qingpeng lenyap dan suaranya menjadi dingin. Zhao Jinwu, Li Luo adalah keturunan langsung dari faksi Taring Naga. Jika kamu ingin menuduhnya tanpa bukti kuat, kamu harus bertanya kepada seluruh faksi kami apakah kami setuju dengan fitnahmu. Para jeniusmu menderita banyak korban, jadi kamu harus mencari Institut Pengembalian Asal untuk menyelesaikan masalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari faksi Taring Naga adalah sasaran empuk untuk ditindas? Li Jiluo juga mengangguk pada saat ini. Masalah ini disebabkan oleh Institut Pembalikan Asal. Tolong jangan salahkan juniornya. Zhao Jinwu maju selangkah dan menyatakan dengan tegas, ini bukan masalah sepele. Ini melibatkan konspirasi dengan Institut Pengembalian Asal yang menjulang tinggi. Bagaimana kamu bisa mengabaikannya hanya dengan beberapa kata? Jika kamu benar-benar tidak menyembunyikan apapun, kamu harus menyerahkan Li Luo kepada kami dan biarkan kami menginterogasinya. Jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan itu, kami akan meminta maaf padanya.
Saat dia menyelesaikan kata-katanya, kekosongan di belakangnya mulai bergetar. 8 benteng adipati muncul sekali lagi, dan tekanan luar biasa menyelimuti seluruh dataran Peng Hinwi. Aku juga berpikir sebaiknya kamu menyerahkan Li Luo untuk diinterogasi. Setiap orang bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan dalam hal ini, Qin Lian bersuara dengan dingin. Aula api iblis setuju, teriak lelaki tua berambut merah itu. Ketika kekuatan lain melihat 3 kekuatan besar menekan garis darah Kaisar Surgawi Li, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka tidak mengatakan apapun untuk saat ini. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang berani mengambil tindakan. Li Jimpan balas berteriak dengan marah. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan 7 benteng adipati muncul di belakangnya, membuat energi alam duniawi mengaum saat melonjak ke arahnya. Li Jimpan, kamu tidak akan bisa melindunginya hari ini. Zhao Jinwu tertawa dingin. 8 benteng adipati di belakangnya meledak begitu keras hingga seluruh dunia berguncang. Api emas yang tak melonjak. Api yang menyelimuti seluruh langit seperti selimut, sehingga menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Pada saat berikutnya, api emas mengalir ke arah Li Jimpan dalam aliran deras yang mengamuk. Tatapan orang banyak berubah menjadi serius saat mereka melihat api emas turun. Ini adalah inferno gagak emas yang mendominasi milik Zhao Jinwu, sebuah keterampilan yang lahir dari perpaduan resonansi gagak emas dan api miliknya. Li Jimpan melihatnya dengan ekspresi serius dan tidak ramah. 7 benteng adipati di belakangnya bergetar, dan aliran cahaya hitam yang jumlahnya melonjak ke langit. Masing-masing lampunya adalah taring naga hitam, semuanya panjangnya ratusan kaki. Mereka membentuk lautan pedang dengan kekuatan menembus langit. Taring naga hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan ketajaman yang tak tertandingi dan menyerang langsung menuju lautan api emas seperti semburan meteor hantaman. Kekosongan itu pecah ketika keduanya bertengkar. Dimanapun lautan api emas melewatinya, taring naga hitamnya meleleh menjadi ketiadaan. Yang jelas, Zhao Jinwu yang duduk di kelas 8 memiliki keuntungan dalam bentrokan ini. Setelah beberapa saat, lautan api emas melarutkan seluruh taring naga hitam. Zhao Jinwu tertawa dingin. Api emas kemudian berubah menjadi tangan yang terulur lurus ke arah Li Luo. Namun, suara angin menderu-deru mengganggunya. Angin biru yang tidak mengenal batas berhembus dari lelah. Itu mengandung kelembapan misterius, dan awan hujan muncul saat langit. Angin bertiup dan hujan turun. Lautan api emas padam seketika. Wajah Zhao Jinwu berubah ketika dia melihat perkembangan mendadak ini. Itu bukan dari Li Jiluo. Siapakah dari garis darah Kaisar Surgawi Li yang telah mengambil tindakan? Siapa yang bisa menyebarkan inferno gagak emas miliknya? Mata Zhao Jinwu menyapu lapangan dengan cepat ketika dia melihat Li Qingpeng yang berperut buncit mengambil 2 langkah ke depan. Di belakangnya, terjadi getaran hebat dan benteng adipati yang dipenuhi energi luar biasa terlihat muncul satu demi satu dari ruang dunianya. Ada 8 benteng adipati. Zhao Jinwu membukakan matanya dan tidak terkendali. Li Qingpeng, kapan kamu menerobos? Semua orang tampak terkejut ketika Li Qingpeng tiba-tiba ikut campur. Di belakangnya ada 8 benteng adipati yang berdiri kokoh, masing-masing memancarkan energi yang sangat besar. 8 benteng adipati. Adipati kelas 8. Wajahnya yang biasanya baik hati kini menjadi tanpa emosi dan serius, dengan tekanan menindas yang tak terlukiskan datang dari tubuhnya. Li Qingpeng bukanlah orang asing bagi mereka, namun ia selalu dipandang sebagai kakak laki-laki Li Taixuan. Dia selalu terlihat pendiam dan ramah sehingga tidak ada yang menganggap sebagai ancaman. Sebagai perbandingan, Li Jimpan mungkin lebih terkenal daripada dia. Tak satu pun dari mereka mengira Li Qingpeng yang rendah hati akan menjadi adipati kelas 8. Perbedaan antara adipati kelas 7 dan kelas 8 tidak boleh dianggap remeh, karena itu adalah tanda potensi dan landasan seseorang. Banyak para adipati adalah individu berbakat yang mengalami kemajuan pesat ketika mereka masih muda. Namun, kemajuan mereka melambat secara signifikan setelah mereka mencapai tahap adipati. Pada tahap ini, setiap level mengharuskan seseorang untuk mengeluarkan semua potensi terpendamnya untuk mengambil setiap langkah maju. Ketika bakat seseorang telah habis sepenuhnya, hampir mustahil untuk maju lebih jauh. Oleh karena itu, penonton kaget melihat pemandangan tersebut. Bahkan Li Jiluo pun terkejut. Ekspresi Zhao Jinwu sedikit berubah saat dia menatap Li Qingpeng dengan mata tajam. Perlahan-lahan ia berkata, mereka selalu mengatakan bahwa Li Taixuan adalah satu-satunya yang memiliki potensi di antara keturunan garis darah Kaisar Surgawi Li. Melihatnya sekarang, bakatmu sama sekali tidak kalah dengannya. Kamu telah menyembunyikan dirimu secara mendalam.
Li Qingpeng tersenyum lembut dan menjawab, kamu menganggapku terlalu tinggi. Aku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan adik ketigaku. Aku tidak ingin melawan siapapun di antara kalian, tetapi jika kamu benar-benar berpikir bahwa faksi taring naga itu lemah dan mudah dikalahkan pengganggu, aku harus berdiri dan membuktikan suatu hal. Ekspresi Zhao Jinwu masih dingin. Li Qingpeng, aku tidak menyerang Li Luo karena dia membunuh Zhao Yan. Pertarungan yang terjadi di dalam gua resonansi spiritual adalah kompetisi di antara anak-anak muda. Jika Zhao Yan mati, itu berarti dia terlalu lemah. Namun, setelah kemunculan monster Raja Mata Roh dari Institut Pengembalian Asal bukanlah masalah sepele. Mungkin ada agenda tersembunyi atas kemunculannya yang tiba-tiba di gua resonansi spiritual. Kami memerlukan informasi lebih lanjut. Kami hanya ingin menginterogasi Li Luo untuk memverifikasi kebenaran dari informasi ini. Jika dia tidak berbohong dan tidak menyembunyikan apapun, kami secara alami akan membiarkan pergi. Jika kamu menghentikan kami, bukankah kamu melindungi Li Luo dan, lebih jauh lagi, Institut Pengembalian Asal? Ketika Zhao Jinwu membuka mulutnya, segala macam tuduhan dilontarkan ke Li Luo. Institut Pembalikan Asal adalah eksistensi yang paling ditakuti di antara berbagai kekuatan. Jika ada yang terlibat dengan mereka, mereka pasti akan menjadi musuh bersama dari berbagai kekuatan. Bahkan garis darah Kaisar Surgawi Li tidak akan mampu mengatasi tekanan tersebut. Serahkan Li Luo kepada kami agar kami dapat menginterogasinya, Li Qingpeng. Kamu mungkin seorang adipati kelas 8, tetapi kamu tidak akan bisa melindunginya hari ini. Qin Lian mengumumkan dengan dingin. Dia mengambil langkah maju segera setelah dia selesai berbicara. 8 benteng adipati muncul di belakangnya, dan kehampaan bergetar. Qin Lian selalu memendam kebencian yang mendalam terhadap faksi taring naga. Apalagi Li Luo adalah anak dari Li Taixuan dan Tan Tailan. Sekarang dia diberi kesempatan untuk menyerang mereka, tidak mungkin dia akan melepaskan Li Luo begitu saja. Setelah mengungkapkan niatnya, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan kabut misterius naik ke udara, menyelimuti langit. Dia menggunakan kabut ilahi adipati, sebuah teknik khusus yang unik untuk benteng adipati. Kabut ilahi memiliki kemampuan untuk berubah menjadi apapun di bawah matahari, dan itu adalah cara umum yang sering digunakan para adipati untuk melawan musuh-musuh mereka. Saat kabut ilahi perlahan naik ke udara, ia mengembun menjadi teratai merah yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Ada api merah menyala di kelopaknya. Pemandangan menakutkan dari teratai api yang mengamuk memberi tekanan pada Li Qingpeng. Aula Master Qin Lian, apakah menurutmu tidak ada orang lain dalam garis darah Kaisar Surgawi Li yang akan melawanmu? Saat perhatian semua orang terfokus pada teratai merah itu, sebuah suara pelan terdengar. Itu tidak lain adalah Li Jiluo. Meskipun faksi darah naga dan faksi taring naga memiliki banyak persaingan dan gesekan di antara mereka, mereka tetap berasal dari garis keturunan yang sama. Zhao Jinwu dan Qin Lian bekerja sama untuk menyerang Li Luo, yang dapat dilihat sebagai sebuah provokasi yang ditujukan pada seluruh garis darah Kaisar Surgawi Li. Tentu saja, Li Jiluo tidak akan tinggal diam. Kekosongan itu pecah ketika dia selesai berbicara. Cakar naga emas setinggi ribuan kaki menghantam kehampaan, sisik emasnya yang berkilauan menjadi pusat perhatian baru. Cakar naga emas berbenturan dengan teratai merah dengan kejam. Ia menebas ke bawah dan merobek teratai, menghancurkannya dan meninggalkan percikan api yang menyerupai kembang api. Li Jiluo. Wajah Qin Lian menjadi gelap saat dia menatap pria yang mengambil langkah maju. Li Jiluo jauh lebih terkenal dibandingkan Li Jimpan dan Li Qingpeng. Sejak Li Taixuan meninggalkan benua ilahi asal surgawi, dia telah menjadi individu terkuat dan paling berpengaruh di bawah tahap raja dalam garis keturunan Kaisar Surgawi Li. Dikatakan bahwa dia memiliki potensi untuk mencapai kelas 9, dan jika dia berhasil suatu hari nanti, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang raja. Jika dia cukup beruntung untuk menemukan semacam peluang yang ditakdirkan, faksi darah naga mungkin akan mendapatkan raja lainnya. Bahkan Qin Lian harus berhati-hati terhadap pria seperti itu. Awalnya, dia berharap Li Jiluo tidak akan berusaha membantu, karena faksi darah naga tidak memiliki hubungan baik dengan faksi taring naga. Ditambah lagi, mereka selalu berusaha meningkatkan hubungan dengan garis darah Kaisar Surgawi Qing. Namun, sekarang sudah jelas bahwa Li Jiluo tidak akan bertindak seperti yang diharapkannya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Qin Lian juga tidak mudah menyerah. Dia tidak berhenti hanya karena Li Jiluo bergabung dalam pertempuran. 8 benteng adipati di belakangnya meraung hidup ketika semakin banyak kabut ilahi yang keluar. Seluruh area di sekitar mereka berguncang seperti sedang terjadi bencana alam.
Tekanan yang mengerikan melanda semua orang. Zhao Jinwu berteriak, Tian Zhao, Li Luo, dan Institut Pengembalian Asal adalah alasan Aula Api Iblis kehilangan bakatnya yang berharga. Keponakanmu, Tian Miao, juga meninggal. Apakah Aula Api Iblis tidak akan melakukan apapun mengenai hal ini? Mata tetua berambut merah dari Aula Api Iblis langsung berubah ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan gelombang energi yang mengejutkan meletus ke langit. Li Jiluo, Li Qingpeng, kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Li Luo. Kami tidak akan menyakitinya. Bukankah menghentikan kami tidak masuk akal? Kami telah menderita banyak korban di gua resonansi spiritual, kalian harus memberi kami jawaban. Dengar, semuanya dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Tangkap Li Luo. Zhao Jinwu memberi perintah dengan ekspresi garang di wajahnya. Begitu para ahli dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao mendengar hal ini, kekuatan resonansi mereka mengalir keluar tanpa ragu-ragu dan benteng Adipati muncul di belakang mereka. Mereka selalu tidak menyukai garis darah Kaisar Surgawi Li. Sekarang ada alasan untuk bertarung, mereka tidak perlu menahan diri. Para adipati dari garis darah Kaisar Surgawi Li melihat apa yang terjadi, dan kekuatan resonansi mereka pun melonjak. Dalam sekejap, kekosongan itu sepertinya berada di ambang kehancuran total ketika benteng Adipati muncul satu demi satu. Kabut ilahi yang tebal membubung ke udara. Banyaknya benteng yang terlihat menyerupai kastil kuno dengan tembok yang menjulang tinggi. Pasukan lain terkejut melihat pertempuran berkembang. Mereka tahu bahwa Zhao Jinwu hanya menggunakan alasan termudah untuk memulai perang habis-habisan melawan garis darah Kaisar Surgawi Li. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Kedua belah pihak seperti api dan air, dan mereka tidak perlu terlibat dalam konflik ini. Karena itu, kekuatan lain mulai mundur ketika kedua belah pihak menghunus pedang mereka. Pada akhirnya, Zhao Jinwu lah yang memecah kebuntuan. Dia menatap dengan dingin dan maju selangkah. 8 benteng adipati di belakangnya meraung. Kabut ilahi melesat ke udara dan berubah menjadi segel emas raksasa yang dihiasi ukiran burung gagak emas setinggi 3 kaki. Li Luo, karena orang tuamu tidak mengajarimu untuk jujur, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Seru Zhao Jinwu. Segel gagak emas terbang langsung menuju Li Luo. Li Qingpeng mendengus dingin dan hendak membalas. Namun, saat dia hendak menyerang, energi alam duniawi di sekitarnya sepertinya terhenti. Pada saat ini, dia merasa bahkan benteng adipati miliknya tidak dapat beroperasi lagi. Jantung Li Qingpeng berdetak kencang. Pada saat berikutnya, semua orang dapat mendengar suara samar menembus udara, bergema di seluruh dataran Peng Hinwi. Siapa sebenarnya yang berpikir mereka berhak memberi pelajaran pada cucuku? Cucu Li Jingze. Begitu suara tua dan jompo itu keluar, segel gagak emas mulai hancur dan sejumlah besar energi yang mengalir melaluinya menguap menjadi ketiadaan. Li Jingze. Zhao Jinwu merasa ngeri. Dia tidak pernah mengira kepala faksi dari faksi Taring Naga akan mengambil tindakan sendiri. Bukankah ini tindakan yang terlalu menindas? Seorang raja tidak akan bertindak mudah. Ini adalah pemahaman umum di antara semua orang yang hadir. Apakah Li Jingze sama sekali tidak peduli dengan statusnya? Zhao Jinwu membeku ketakutan saat dia buru-buru berteriak, "Tetua Li, tolong jangan marah. Aku akan..." Sebelum dia selesai memohon belas kasihan, langit terbelah dan taring naga besar, yang sangat panjang sehingga tidak ada yang bisa melihat keseluruhannya, menjulur keluar. Itu dengan ringan menyapu ruang dunia yang ditempati Zhao Jinwu. Gerakan sederhana itu menyebabkan Zhao Jinwu benar-benar kehilangan semangat karena ketakutan. Keretakan yang dalam muncul pada masing-masing dari 8 benteng adipati miliknya. Bekas lukanya begitu dalam hingga benteng adipati miliknya hampir pecah. Zhao Jinwu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat pasi dan matanya penuh ketakutan. Benteng adipati yang merupakan akumulasi dari seluruh kehidupan kultivasinya sama lemahnya dengan kertas di depan taring naga itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan luka-lukanya. Dia segera mundur karena dia bisa merasakan niat membunuh yang datang dari serangan Li Jingze berikutnya. Raja ini berencana menghabisinya. Pada saat yang sama, para ahli lainnya membeku ketakutan ketika mereka melihat apa yang terjadi pada Zhao Jinwu. Bahkan wajah Qin Lian dan Tian Zhao dari Aula Api Iblis berubah total. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa bentrokan normal akan menarik perhatian seorang raja. Li Jingze tidak takut akan memperburuk masalah. Wajah semua orang berubah, lalu mereka berbalik dan melihat ke arah Li Luo. Jelas sekali,
Kepala faksi Taring Naga sangat mencintai cucunya lebih dari yang mereka duga. Seorang raja tidak akan bertindak mudah karena banyak hal tidak menarik perhatian mereka. Namun, begitu seseorang membuat marah seorang raja, kemarahannya akan menimpa orang tersebut seperti balasan ilahi. Dataran Peng Hinui yang dipenuhi gelombang energi dahsyat sepertinya telah berubah menjadi wadah udara yang tenang. Semua energi alam duniawi yang kuat telah ditekan secara paksa oleh tangan raksasa yang tak terlihat dan tidak ada lagi gerakan yang terlihat. Sebagian besar adipati yang hadir adalah ahli terkenal di benua ilahi asal surgawi, namun mereka semua menjadi burung puyuh yang sangat diam dan patuh pada saat ini. Itu sudah diperkirakan. Tak satu pun dari mereka mengira bentrokan ini akan menarik perhatian Li Jingze. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang raja. Ada aturan tak terucapkan di antara semua kekuatan teratas di benua ilahi asal surgawi. Seorang raja tidak akan bertindak mudah. Ini karena tindakan mereka menimbulkan dampak yang terlalu banyak. Jika terjadi pertempuran, itu benar-benar bisa menghancurkan langit dan bumi. Oleh karena itu, mereka semua terkejut ketika Li Jingze mengambil tindakan. Orang tua itu jelas tidak mengikuti aturan itu. Wajah Zhao Jinwu tercekat saat ini. Dia menyeka bekas darah di sudut mulut. Gelombang energi di sekeliling tidak teratur dan lemah. Sebelumnya, goresan ringan dari Li Jingze telah melukainya dengan parah. Namun, dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangan mengenai hal itu. Dia tahu bahwa jika Li Jingze benar-benar menginginkan dia mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Betapa menakutkannya seorang raja. Zhao Jinwu benar-benar mengalaminya sendiri. Di ruang yang sunyi, Li Luo tiba-tiba merasakan gerakan di ruang di depannya. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berdiri di tempat. Dia muncul sangat tiba-tiba, tapi tidak ada yang mengejutkan. Tampaknya olah dia telah berdiri di sana selama ini. Serangkaian mengesankan menatap ke arah tetua yang dingin dan serius. Ayah, Li Qingpeng dan Li Jimpan membungkuk dengan sopan begitu mereka melihatnya. Kami menyambut kepala faksi-faksi Taring Naga. Li Jiluo dan para adipati dari keturunan lain segera membungkuk di atasnya. Para adipati dari pasukan lain juga membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Wajah lama Li Jingze tetap acuh tak acuh dan serius. Dia melirik Li Qingpeng dan Li Jimpan sambil memarahi, orang bodoh yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak bisa melindungi junior. Li Qingpeng dan Li Jimpan tersenyum malu ketika mereka menjawab, jangan katakan itu, ayah. Kami tidak akan membiarkan siapapun menindas Luo kecil meskipun itu mengorbankan nyawa kami. Di dekatnya, Li Luo dengan cepat menambahkan, kakek, jangan salahkan paman pertama dan kedua. Mereka berusaha keras untuk melindungiku. Li Jingze mengangguk sedikit sebagai jawaban. Wajahnya menjadi sedikit mereda saat dia berkata, jangan khawatir. Denganku di sini, langit tidak akan runtuh, apapun masalah yang kamu hadapi. Itu adalah kata-kata sederhana, tapi itu benar-benar menunjukkan betapa kejamnya dia. Li Luo sangat berterima kasih. Dia tahu bahwa kakeknya memiliki aturan keluarga sendiri dalam melakukan sesuatu dan selalu bertindak sejalan dengan aturan tersebut. Orang tua itu telah melanggar aturan besi para raja dan mengambil tindakan untuk melindunginya. Apakah dia melakukan ini karena penyesalan yang dia rasakan mengenai kejadian dengan Li Taixuan saat itu? Li Luo tidak tahu, tapi dia tetap sangat berterima kasih. Li Jingze mengalihkan perhatiannya dengan kuat ke seluruh adipati yang mengelilinginya, benteng adipati masih terbentuk, tetapi kabut ilahi secara bertahap menghilang. Singkirkan benteng adipati kalian. Itu merusak pemandangan, perintahnya acuh tak acuh. Dengan kata-kata ini, semua adipati menyimpan semua benteng adipati di belakang mereka. Tampaknya dipicu oleh rasa takut, ukurannya mulai mengecil dan akhirnya berubah menjadi sinar cahaya sebelum menghilang ke ruang dunianya. Adegan ini membuat banyak orang di dataran Peng Hinui terkejut. Semua orang tahu bahwa para adipati tidak menarik kembali benteng adipati atas keinginan mereka sendiri. Mereka disingkirkan karena kata-kata dari Li Jingze. Kata-katanya seperti hukum ketat yang tak seorang pun berani untuk tidak menaatinya. Bagaikan seorang kaisar di dunia sekuler, ia dapat dengan mudah memberhentikan para pangeran dan jenderal. Zhao Jinwu, Qin Lian, dan yang lainnya merasa marah terhadap tindakan dominan Li Jingze. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya. Dia berada pada level yang benar-benar berbeda, dan tidak mungkin mereka bisa memaksanya keluar. Saat menghadapi Li Qingpeng dan Li Jimpan, mereka dapat memanfaatkan kekuatan mereka dan menuntut agar Li Luo diserahkan untuk diinterogasi. Tetapi dengan kehadiran Li Jingze, mereka tidak berani mengeluarkan satu suara pun.
Kemunculannya sendiri sudah menjadi pesan yang menggema bagi mereka semua. Dia akan melindungi Li Luo apapun yang terjadi. Jika mereka masih berani mengatakan apapun dalam situasi seperti ini, Li Jingze mungkin akan membuat mereka menerima konsekuensi kemarahan seorang raja. Saat mereka membayangkan, suara nyaring dan agung terdengar dari kejauhan. Raja Taring Naga, kamu telah melewati batas. Ketika suara keras itu bergemuruh di langit, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di mata Zhao Jinwu. Suara yang tiba-tiba ini tidak mengejutkan Li Jingze. Dia tahu bahwa kedatangannya telah menarik perhatian semua raja dari berbagai kekuatan Kaisar Surgawi. Suara itu milik seorang raja dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Garis keturunan Kaisar Surgawi Zhao memiliki 5 istana, setara dengan faksi keturunan Kaisar Surgawi Li. Suara ini datang dari ketua istana Harimau Ilahi. Raja Harimau Ilahi, Zhao Zong. Raungan harimau purba terdengar di udara, dan memunculkan mata yang tak terhitung banyaknya beralih. Seekor harimau raksasa muncul, sepertinya telah melakukan perjalanan melalui tipisnya waktu dan ruang. Lambat laun, ukurannya menyusut hingga tingginya hanya beberapa kaki, dan seorang pria menjangkau emas yang duduk bersila di punggung harimau setinggi mata. Pria itu memiliki temperamen heroik dan matanya mengamati sekeliling, menyebabkan semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kami memberikan penghormatan kepada ketua istana. Zhao Jinwu dan yang lainnya dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao buru-buru berlutut dan memberikan salam mereka. Pria di atas harimau itu pergelangan tangan. Dia memandang ke arah Li Jingze sambil tersenyum dan berkata, Li Jingze, aku tidak menyangka raja yang taat hukum sepertimu akan melanggar peraturan hari ini. Kamu seharusnya tidak datang ke sini sama sekali. Akan lebih baik jika kamu membiarkannya, mereka yang berada di bawah kita, biarkan menangani masalah ini. Li Jingze menjawab dengan acuh tak acuh, kita bisa langsung ke pokok permasalahan. Orang-orang kalian bertindak seperti pecundang dan mencoba menindas para junior. Aku hanya membiarkan mereka merasakan obat mereka sendiri. Zhao Zong menggelengkan kepalanya. Mereka hanya ingin menanyainya. Bukan berarti mereka menginginkan nyawa Li Luo. Lagi pula, ini melibatkan institut pengembalian asal. Apa kamu menganggapku ini orang tua yang pikun? Pandangan sedingin es melintas di mata Li Jingze. Para sampah di sini bahkan tidak bisa disejajarkan di hadapan putra bungsuku ketika dia ada. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap Li Taixuan, dan sekarang setelah mereka menemukan Li Luo, mereka mengambil kesempatan untuk melampiaskannya. Mendengar kata-kata langsung dan belak-belakan ini, wajah Zhao Jinwu dan Qin Lian berubah sangat jelek. Adapun Institut Pembalikan Asal dan Monster Raja Mata Roh, mereka harus pergi ke kedalaman gua resonansi spiritual untuk mencari tahu lebih lanjut. Li Luo tidak terlibat sama sekali. Saat dia mengatakan ini, mata Li Jingze berubah menjadi tidak berperasaan. Dia menatap Zhao Zong, dan sepertinya perlahan menjadi lebih dingin. Aku mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan menahan diri lebih awal. Tidak akan ada yang kedua selamanya. Karena kalian semua menonton ini, aku akan memperjelas satu hal, kalian akan menyelesaikan masalah di antara kalian sendiri. Jika ada di antara kalian yang berani memainkan trik kotor apapun pada Li Luo, faksi Taring Naga akan menghancurkanmu dengan cara apapun. Mendengar kata-kata ini dari Li Jingze, wajah Zhao Zong menjadi gelap. Li Jingze, bukankah sikapmu sedikit tidak masuk akal? Bisakah faksi Taring Naga mewakili seluruh garis darah Kaisar Surgawi Li? Bagaimanapun, Zhao Zong adalah tokoh kunci dalam garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Dia memegang otoritas, dan tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintahnya di masa lalu. Sekarang Li Jingze mengambil sikap yang keras, masalahnya menjadi sedikit canggung karena dia tidak bisa mundur tanpa kehilangan muka. Li Jingze menatap Zhao Zong dengan mata tanpa emosi. Zhao Zong, apakah kamu akan terus berbicara? Kalau begitu, ayo bertarung. Segera setelah Li Jingze selesai mengeluarkan tantangannya, energi alam duniawi di sekitarnya mulai melolong. Aliran energi tak berujung yang panjangnya ratusan ribu mil menyapu langit. Semua orang tercengang. Apakah Li Jingze mencoba memulai pertarungan antar raja? Ketika suara dingin Li Jingze mencapai telinga semua orang, para ahli dari berbagai kekuatan terkejut. Apakah Li Jingze berencana memulai pertempuran dengan Raja Harimau Ilahi? Pertempuran dalam skala besar seperti itu jarang terjadi bahkan di benua ilahi bagian dalam. Wajah Raja Harimau Ilahi Zhao Zong menjadi gelap. Dia tidak mengalami kesulitan menghadapi Li Jingze yang tidak masuk akal. Tekanan yang tak terlihat dan menakutkan meluas darinya, dan seluruh dunia mulai berguncang.
Energi alam duniawi melonjak seperti gelombang kemarahan dalam menghadapi konfrontasi mereka. Li Jingze, kamu terlalu sombong. Zhao Zong berteriak dengan suara yang dalam. Kemarahannya tidak bisa disembunyikan lagi. Dia terkenal dalam garis darah Kaisar Surgawi Zhao karena sifatnya yang kejam dan selalu memaksa segala sesuatunya berjalan sesuai keinginannya. Tidak ada yang berani menentang keinginannya. Mendengar kata-kata provokatif yang datang dari Li Jingze telah sepenuhnya membangkitkan niat membunuhnya. Zhao Zong tahu bahwa Li Jingze telah bertindak tidak masuk akal karena dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dia akan melindungi Li Luo apapun yang terjadi. Dia ingin memberi peringatan kepada kekuatan lain. Jika seseorang berencana mencelakai Li Luo, mereka akan menimbulkan kemarahan faksi Taring Naga. Jelas sekali, cucunya sangat penting bagi Li Jingze. Dia jauh lebih penting dari siapapun. Namun, Zhao Zong bahkan menjadi lebih marah ketika dia memikirkan situasi ini lebih dalam. Li Jingze ingin menunjukkan komitmennya kepada cucunya kepada dunia, dan Zhao Zong telah dipilih sebagai targetnya. Apakah Li Jingze mengira dia penurut? Li Jingze, apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Jika kamu ingin berkelahi, aku akan memberimu satu. Zhao Zong menyatakan dengan nada tidak berperasaan. Suhu di sekitar turun seketika dan niat membunuh yang mengerikan memenuhi area tersebut. Semua adipati bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Zhao Zong juga tidak berencana untuk menyerah. Dia akan berbenturan langsung dengan Li Jingze. Semua adipati mundur dengan cepat. Mereka tidak mau mengambil risiko terjebak dalam baku tembak. Mereka tidak lebih dari sasaran empuk di hadapan keduanya, sama seperti Li Luo dan Junior Mutiara Surgawi. Ketika Zhao Zong membalas provokasi Li Jingze, dia mengambil satu langkah maju. Dia kemudian bangkit dan, di hadapan mata semua orang yang terkejut, tubuhnya membesar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah beberapa saat, Zhao Zong telah menjadi raksasa. Tubuh raksasanya tingginya lebih dari 100.000 kaki, tampak lebih besar daripada gunung-gunung yang berdiri tinggi di sekitarnya. Di tubuhnya ada banyak tanda kunomor masing-masing dari mereka memancarkan aura esoteris, dan orang dapat merasakan betapa tak terduga dan kunonya mereka. Adegan ini membuat semua orang tercengang ketika mereka melihat raksasa yang membayangi dataran. Sungguh pemandangan yang mengintimidasi. Dia mirip dengan dewa kuno yang menciptakan dunia itu sendiri. Wajah Li Luo sangat terkejut saat dia menatap titan raksasa yang bisa memetik bintang dari langit. Energi luar biasa yang terpancar darinya jauh melampaui apapun yang dapat dia bayangkan. Ini dikenal sebagai tubuh Dewa Dharma, tanda tahap raja. Li Qingpeng menjelaskan kepada Li Luo dengan suara penuh kekaguman. Dia menghela nafas dengan tatapan bingung. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap tidak hormat di hadapan kekuasaan seperti itu. Paman tertua, apakah tahap raja mempunyai tingkatan yang berbeda? Li Luo bertanya dengan rendah hati, tahap raja terlalu jauh darinya, jadi dia tidak pernah benar-benar meluangkan waktu untuk memahami perbedaannya. Li Qingpeng tersenyum dan menjawab, tentu saja. Dia kemudian berbalik ke arah sosok yang sangat besar itu, dan tatapannya tertuju pada bagian atas kepalanya. Ada sebuah mahkota besar yang tergantung di atasnya. Mahkota itu berisi kondensasi energi dalam jumlah tak terbatas. Itu memancarkan kemuliaan dan memiliki kehadiran yang agung. Ketika dia melihatnya, dia bisa merasakan keinginan yang kuat di dalam hatinya untuk segera berlutut dan memberikan penghormatan. Itu seperti mahkota seorang kaisar. Namun, itu jauh lebih megah dan megah daripada mahkota yang dikenakan seorang kaisar fana. Kemuliaannya melampaui langit dan bumi. Ada tanda kuno yang diukir di mahkota. Tampaknya mereka berasal dari dunia itu sendiri, dengan setiap baris menandakan sumber asal mula. Zhao Zong seperti seorang kaisar dewa yang turun ke bumi. Semua orang di dataran Peng Hinwi kagum dengan kehadirannya. Alam di dalam tahap raja dikenal sebagai tiga alam mahkota. Tiga alam mahkota. Li Luo merenung sejenak. Dia menahan rasa sakit yang tajam di matanya saat dia melihat mahkota pada tubuh Dewa Dharma Zhao Zong. Apakah ini mengacu pada mahkota itu? Li Qingpeng tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Mahkota surgawi raja yang kamu lihat adalah simbol dari kultivasi seorang raja seumur hidup. Mahkota surgawi adalah mitos dan memungkinkan seseorang untuk menggunakan sumber asal dunia itu sendiri. Mahkota ini dapat memindahkan gunung dan laut dengan satu pikiran. Raja Harimau Ilahi Zhao Zong memiliki satu mahkota surgawi, jadi dia adalah raja bermahkota tunggal. Berdasarkan logika ini, tingkatan berikut adalah raja bermahkota ganda dan raja bermahkota tiga serangkai. Li Luo mau tidak mau mengungkapkan ekspresi yang sedikit aneh.
Kelihatannya agak biasa saja. Li Qingpeng tersenyum sebagai tanggapan. Meskipun kedengarannya sangat sederhana, secara alami kamu akan menghormatinya ketika kamu benar-benar memahami besarnya kekuatan yang mereka wakili. Di antara 5 garis keturunan kita, hanya kepala faksi Li Tianji dari faksi Darah Naga yang merupakan Raja Mahkota Ganda. Jantung Li Luo berdetak kencang. Ini berarti Li Jingze juga seorang Raja Mahkota Tunggal seperti Zhao Zong. Saat Li Luo memikirkan hal ini, energi alam duniawi di sekitarnya menjadi hidup dan tubuh Li Jingze mengembang. Setelah beberapa saat, ada raksasa lain yang berdiri di tanah di depan mereka. Li Jingze, kamu ingin memberi contoh padaku. Kamu tidak pantas melakukannya. Tawa Zhao Zong menggelegar seperti guntur, terdengar ribuan mil jauhnya. Semua makhluk hidup di dataran Peng Hinwi bisa merasakan gendang telinga mereka pecah kesakitan. Pada saat berikutnya, miliaran sinar cahaya keluar dari mahkota surgawi raja di dahi Zhao Zong. Mereka bergabung menjadi sungai energi yang panjangnya jutaan mil tanpa terlihat ujungnya. Seekor harimau cemerlang dengan mata emas berjalan keluar dari salah satu ujung sungai. Harimau raksasa itu mengangkat cakarnya dan memukul keras ke arah Li Jingze. Semua cahaya tiba-tiba tampak menghilang. Cakar harimau menutupi matahari, dan kekosongan itu terus-menerus pecah dan diperbaiki. Potongan-potongan kehampaan berubah menjadi badai liar yang menghancurkan segala sesuatu yang terlihat. Pada saat ini, Li Jingze menatap cakar harimau itu dengan mata acuh tak acuh. Banyak run kuno mengalir dari mahkota surgawi raja di dahinya dan berubah menjadi pedang panjang hitam yang tampak biasa. Bila pedangnya tipis, tapi dipenuhi tanda stigian yang tak terhitung jumlahnya. Li Jingze menjentikkan jarinya, dan pedang panjang hitam itu menembus kehampaan. Dalam sekejap mata, ia berbenturan dengan cakar harimau yang menutupi langit. Ketika mereka bertabrakan, tidak ada suara. Pedang panjang hitam itu menembus cakar harimau dan terbang melewatinya, meninggalkan jejak cahaya. Harimau bermata emas dan sungai energi yang tak ada habisnya menghilang sepenuhnya. Mata Zhao Zong langsung menyipit. Dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa luka pedang dalam yang membentang ribuan kaki telah mencungkil tubuh Dewa Dharma miliknya. Energi pedang yang berasal darinya dipenuhi dengan ketajaman yang tak tertandingi. Dia bisa merasakan sakit yang cukup hebat hingga menembus tulangnya. Tubuh baptisnya terluka dalam bentrokan singkat itu. Semua orang tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Mustahil, Zhao Zong berteriak dengan marah. Li Jingze terus menatap Zhao Zong yang terkejut dengan acuh tak acuh. Guntur dan kilat terjadi di langit dan bergema di seluruh dataran. Bukan tidak mungkin, itu hanya karena kita tidak sama. Zhao Zong tertawa dengan marah. Tidak sama, bagaimana mungkin kita tidak sama? Ada sedikit sarkasme di wajah lama Li Jingze saat dia menunjuk ke bagian atas dahinya. Lihat lebih dekat, kita berbeda di sini. Zhao Zong tiba-tiba melihat ke dahi Li Jingze dan menyadari bahwa di atas mahkota surgawi raja yang pertama terdapat pancaran cahaya yang tak ada habisnya. Rune kuno dan misterius terjalin seolah-olah mereka mengumpulkan energi dari sumber asal dunia. Akhirnya, garis besar mahkota yang lebih megah bisa dilihat. Hati Zhao Zong dipenuhi kekacauan. Ada juga guncangan tak terkendali yang datang dari kedalaman kehampaan. Raja Dua Mahkota Surgawi. Tanpa sepengetahuan siapapun, Li Jingze telah menjadi Raja Mahkota Ganda. Badan Dewa Dharma Li Jingze berdiri tegak ketika dua mahkota surgawi raja bersinar terang di dahinya. Setiap run di atasnya diisi dengan sumber asal. Ada udara mulia yang tak terlukiskan di sekitarnya. Pada saat ini, dia seperti sosok dewa yang semua orang hindari untuk melihatnya secara langsung. Raja Mahkota Ganda, entah itu Zhao Zong atau para raja dari berbagai kekuatan yang mengawasi dari balik bayang-bayang, jantung mereka berdetak kencang saat ini. Siapa sangka Li Jingze diam-diam telah menjadi Raja Mahkota Ganda. Di masa lalu, kepala faksi Li Tianji dari faksi Darah Naga adalah satu-satunya raja bermahkota ganda dalam garis darah Kaisar Surgawi Li. Saat ini, Li Jingze yang kedua. Semua adipati dari berbagai kekuatan juga terkejut. Wajah Zhao Jinwu, Qin Lian, dan mereka yang membenci faksi Taring Naga berubah menjadi hijau. Dengan semakin kuatnya Li Jingze, pengaruh dan kedudukan faksi Taring Naga telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Penatua yang terhormat telah menyembunyikan kemajuannya dengan sangat baik. Kapan dia berhasil menerobos? Li Qingpeng sangat gembira. Di tempatnya, Li Jimpan berkomentar tanpa daya,
Aku akhirnya mengerti dari mana kakak tertua dan bocah nakal Jingtou itu mewarisi kepribadian mereka yang tidak menonjolkan diri. Li Qingpeng sedikit malu. Saudara kedua, aku tidak menyembunyikan invasiku dengan sengaja. Kamu harus memahami bahwa jika aku mengungkapkannya sebelumnya, Aula Jiwa Ungu pasti ingin bersaing dengan Aula Cahaya Emas. Hal itu pasti akan menyebabkan kegemparan besar dalam faksi Taring Naga. Li Jimpan menyorotkannya. Apa buruknya bersaing dengan Aula Cahaya Emas? Mereka telah bertindak terlalu arogan selama bertahun-tahun. Zhao Xuanming benar-benar merebut keinginan kita dan bahkan menjelek-jelekkan kita. Li Qingpeng tersenyum dan menjawab, keadaannya tidak seburuk itu. Tetua yang terhormat masih ada. Tidak peduli betapa angkuhnya tindakan Zhao Xuanming, setiap tindakan yang dia lakukan hanya akan memperkuat faksi Taring Naga. Jika kamu membuka pikiran, kamu akan segera menyadari bahwa dia adalah pekerja yang sangat rajin dan pekerja keras. Li Jimpan dengan marah menegur, betapa sederhananya pikiranmu. Namun, Li Qingpeng tidak keberatan. Dia dengan senang hati melihat dua mahkota surgawi yang bertengger di kepala Li Jingze. Dia tahu bahwa pengungkapan kekuatan ini akan menyebabkan faksi Taring Naga meningkat baik dalam kekuatan maupun pengaruh. Mereka akhirnya memiliki hak untuk berdiri sejajar dengan faksi Darah Naga. Li Luo diam-diam berkomunikasi saat dia mendengarkan percakapan keduanya dan melihat sosok agung Li Jingze dengan kagum. Sebelumnya, dia tidak dapat membuat perbandingan apapun antara kekuatan para raja. Sekarang, dia bisa berspekulasi secara kasar bahwa Pang Qianyuan kemungkinan besar adalah Raja Mahkota Tunggal. Penatua yang terhormat lebih kuat secara keseluruhan. Di hadapan semua wajah yang terkejut, Li Jingze mengunci Zhao Zong dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih ingin bertarung? Wajah Zhao Zong tidak yakin dan matanya berkobar karena marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja dan biasanya dihormati. Namun, Li Jingze secara terbuka telah mempermalukannya di depan banyak orang hari ini. Dia tidak mau menerima hasil ini. Li Jingze, jika kamu ingin bertarung, maka kita akan bertarung. Garis darah Kaisar Surgawi Zhao tidak takut dengan garis darah Kaisar Surgawi Li. Zhao Zong meraung. Begitu dia mengatakan itu, yang lain tahu bahwa dia sedang berubah pikiran. Dia jelas-jelas berusaha melibatkan dua kekuatan Kaisar Surgawi di belakang mereka ke dalam konflik. Kata-kata itu juga merupakan ancaman, mengancam Li Jingze agar tidak berlebihan. Tatapan Li Jingze tetap dalam dan mendalam. Mahkota surgawi di kepalanya memancarkan cahaya yang menyilaukan, mengandung unsur-unsur utama yang membentuk dunia. Tekanan mengerikan dan menindas yang datang darinya turun seperti bencana bagi semua orang di sekitarnya. Saat itu terus bertambah, semua adipati di sekitarnya berkeringat dingin. Zhao Zong merasa sangat kecewa di hatinya. Apakah Li Jingze masih berencana melanjutkan pertarungan? Namun, sebuah suara tua memecah kesunyian dan menggema di udara saat Zhao Zong kehabisan pilihan untuk menenangkan situasi. Selamat telah menjadi Raja Mahkota Ganda, Raja Taring Naga. Begitulah kata-kata itu berakhir, sebuah meteor jatuh dari langit. Ketika ia menembus cakrawala dan mendarat, ia berubah menjadi seorang individu. Dia mengenakan jubah berbintang yang dekorasi burung phoenix emas yang melebarkan sayapnya. Rambut putihnya tampak agak berantakan, dan meskipun mengingatkan kita pada lelaki tua keriput, kulitnya halus seperti bayi. Matanya sedalam jurang, dan dia memegang penggaris putih yang diukir dengan pegunungan dan sungai yang tak ada habisnya. Ketika orang ini muncul, bahkan tekad gigih Li Jingze yang sedikit goyah. Ada 5 istana di garis darah Kaisar Surgawi Zhao, dan yang di depan mereka adalah pemimpin dari semuanya, ketua istana dari Istana Phoenix Ilahi. Raja Phoenix Ilahi, Zhao Huaijin. Dia adalah Raja Mahkota Ganda yang telah mencapai tingkatannya sejak lama. Aku tidak menyangka Raja Phoenix Ilahi akan muncul juga, kata Li Jingze dengan tenang. Zhao Huaijin tersenyum tipis. Siapa yang mengira situasi ini akan terjadi? Raja Taring Naga jarang muncul, tapi ketika dia muncul, tampil sangat menggelegar. Saat kamu menampilkan tanganmu, kamu menjadi Raja Mahkota Ganda kedua dari 5 faksi Naga Surgawi. Garis darah dari Kaisar Surgawi Li sekarang memiliki 2 raja bermahkota ganda, jadi garis darah Kaisar Surgawi Zhao harus bertindak sedikit lebih rendah hati sekarang. Jari-jarinya dengan lembut mengusap penggaris putih di tangan saat cahaya tak terduga bersinar di matanya. Begitu Raja Phoenix Ilahi selesai berbicara, aliran tawa lainnya meledak ke langit. Raja Phoenix Ilahi, tidak perlu berada di ketinggian rendah hati.
Garis darah Kaisar Surgawi Zhao memiliki dasar yang dalam dan mendalam, bagaimana garis keturunan Kaisar Surgawi Li bisa dibandingkan. Cahaya keemasan menembus langit, dan sosok lain masuk. Kepala faksi Li Tianji dari faksi Darah Naga juga telah tiba. Ketika Raja Phoenix Ilahi melihat Li Tianji, senyumnya semakin lebar dan dia berhenti mengetuk penggaris putih itu. Dia tahu bahwa lelaki tua licik ini diam-diam mengawasinya sambil tetap bersembunyi. Begitu dia muncul, Li Tianji juga turun ke lapangan. Raja Phoenix Ilahi berpikir sejenak dan kemudian bertanya pada Li Tianji, Raja Darah Naga, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Bagaimana pendapatmu? Li Tianji berbalik dan melihat ke arah Li Jingze. Dia tersenyum dan bertanya, Kepala faksi Jingze, bagaimana menurutmu? Jika kamu merasa bahwa segala sesuatunya tidak terselesaikan dengan memuaskan, aku dapat membantumu menghentikan Raja Phoenix Ilahi. Wajah Li Jingze tetap tenang. Sesaat kemudian, tubuh baptisnya yang besar mulai menyusut. Segera, dia kembali ke ukuran normal. Aura agung yang berasal dari mahkota surgawi raja di dahi juga hilang. Dia sekali lagi tampak seperti lelaki tua biasa. Jelas sekali, Li Jingze tidak berencana untuk terus melanjutkan masalah ini. Dia memahami bahwa jika perang pecah antara dua kekuatan Kaisar Surgawi, dampaknya akan terlalu berat untuk ditangani oleh kedua belah pihak. Selain itu, dia telah mencapai tujuan hari ini. Bekas luka yang tertinggal di dada Raja Harimau Ilahi Zhao Zong akan memaksa semua raja lain yang telah mengawasi dari bayang-bayang berpikir dua kali jika mereka ingin mencoba melakukan sesuatu yang kotor terhadap Li Luo. Setelah tubuh Li Jingze kembali normal, tubuh Dewa Raksasa Zhao Zong juga menyusut dengan cepat. Wajahnya muram saat dia menatap bekas luka di dadanya. Dia tidak berkata apa-apa lagi sebelum kembali dan menghilang dari tempat kejadian. Dia terlalu malu untuk berkeliaran setelah disakiti oleh Li Jingze. Raja Phoenix Ilahi melihat semua ahli kuat dari berbagai kekuatan dan berkata sambil tersenyum, dengan ini, ekspedisi Gua Resonansi Spiritual telah mencapai akhir. Mengenai masalah dengan Institut Pembalikan Asal, harap tetap waspada setelah kalian sudah kembali ke rumah. Yang lain mengangguk setuju. Dengan kata-kata Raja Phoenix Ilahi, masalah ini telah berakhir. Sekarang tidak mungkin menggunakan interogasi sebagai alasan untuk menangkap Li Luo. Bagaimanapun juga, kakeknya adalah raja bermahkota ganda. Siapa yang berani macam-macam di dekatnya ketika ancaman kematian membayangi? Kekuatan lain tahu betul bahwa Raja Harimau Ilahi Zhao Zong hanya menggunakan Li Luo sebagai alasannya. Mereka tidak benar-benar percaya bahwa raja dari Institut Pengembalian Asal akan mengklaim Gua Resonansi Spiritual hanya untuk seorang mutiara surgawi yang terampil. Qin Lian juga jelas tidak senang dengan akhir cerita ini. Namun, dia memahami bahwa pendapatnya tidak berarti apa-apa di hadapan para raja dari kedua belah pihak. Wajahnya sangat dingin saat dia berbalik dan pergi. Ketika para ahli garis darah Kaisar Surgawi King melihat ini, mereka pun mengikutinya. Qin Yi melihat ke arah Li Luo sebelum berbalik dan pergi bersama pasukan dari garis darah Kaisar Surgawi King. Sama seperti ini, berbagai kekuatan pergi satu demi satu. Suasana Higarbin beberapa menit terakhir berkelok-kelok. Li Luo akhirnya menghela nafas lega. Orang-orang dari benua ilahi bagian dalam sangatlah menakutkan. Para raja muncul dari balik kayu hanya dengan satu percikan api, dan skala konfrontasinya berkali-kali lipat lebih besar daripada yang terjadi di benua ilahi luar. Terima kasih, kakek. Li Luo tersenyum penuh rasa terima kasih kepada Li Jingze. Saat Li Jingze menatap Li Luo kembali dengan penuh kasih, senyuman muncul di wajahnya yang dingin dan tegas. Sepertinya kamu telah memperoleh beberapa peluang bermanfaat di Gua Resonansi Spiritual. Dia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa Li Luo telah memperkuat secara signifikan baik dalam hal kekuatan resonansi dan tingkat resonansi dari perjalanan singkat ini. Tidak ada gunanya disebutkan, jawab Li Luo dengan rendah hati. Dia berpikir sejenak dan sebelum berbicara dengan tergesa-gesa, kakek, aku butuh bantuanmu untuk satu hal lagi. Apa itu? Mata Li Luo beralih ke sesuatu yang tidak terlalu jauh. Disitulah kakak Jin berada. Dia melompat ke udara dan tiba beberapa saat kemudian. Kakak perempuan Jin dan kelompok dari Bank Naga Emas masih berkumpul di sini. Seluruh kelompok sedang melihat patung di depan mereka, dan Lu Qinger tetap membeku di dalam. Kakek, ini adalah teman lama dari benua ilahi luar, dan kami memiliki hubungan yang sangat mendalam. Dia menyegel dirinya sendiri untuk membantuku di Gua Resonansi Spiritual. Bisakah kamu membantu menyelesaikan kesulitannya ini? Li Luo bertanya dengan gugup. Li Jingze melihat wajah cantik di patung es. Gadis itu memiliki kulit sehalus es.
Matanya berubah sedikit penasaran dan dia bertanya sambil tertawa, seorang teman dari benua ilahi luar. Hubungan yang mendalam. Apakah dia tunangan yang selama ini kamu bicarakan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a